Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Han Li dan tetua Mo Jianli menuju ke alam roh untuk bertemu Raja Roh. Mereka ingin memperoleh jimat petir Sun King. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Di Pulau Suci, Han Li mendiskusikan beberapa hal penting dengan murid-muridnya di gua tempat tinggalnya, lalu melambaikan tangan meremehkan dan menginstruksikan, "Baiklah, selain Bai Kuo-er, kalian semua bisa pergi sekarang, saya ingin berbicara dengannya secara pribadi." "Ya Tuan." "Ya, Senior." Qi Lingzi, Hai Yuetian, dan Ju Kuo-er semuanya memberikan tanggapan afirmatif dengan hormat sebelum keluar dari aula, hanya menyisakan Han Li dan Bai Kuo-er di dalam ruangan. "Kuo-er, apakah kamu tahu mengapa aku memintamu untuk tetap tinggal?" Han Li bertanya setelah kepergian semua orang. "Saya berasumsi itu ada hubungannya dengan perjalanan saya yang akan datang ke dunia primordial," jawab Bai Kuo-er setelah ragu-ragu sebentar. "Kamu gadis yang cerdas, itu memang ada hubungannya dengan itu. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan ketika aku pertama kali menganggapmu sebagai muridku?" Han Li bertanya dengan senyum tipis. "Apakah Anda mengacu pada objek yang Anda ingin saya cari dengan tubuh esensi es saya?" "Saya tidak pernah berani melupakan ini bahkan untuk sesaat," Bai Kuo-er buru-buru menjawab. "Hehe, sekarang kamu telah mencapai basis kultivasi yang layak dan akan menuju ke dunia primordial, aku dapat mengungkapkan detail lengkap dari tugas itu kepadamu," kata Han Li. "Silakan, Tuan," Bai Kuo-er meminta dengan hormat. Umumnya terletak ratusan ribu kaki di bawah gletser dan dikelilingi oleh ki glasial yang tak terbatas, sehingga tidak terdeteksi oleh indera spiritual. Hanya seseorang seperti Anda dengan tubuh esensi yang dapat merasakannya dari jauh. Saya membutuhkan banyak bahan ini, jadi saya ingin Anda mengambilnya untuk saya selama perjalanan Anda. Jika Anda dapat menemukan jumlah yang memuaskan, saya pasti akan menghadiahi Anda dengan mahal," kata Han Li. "Jika Anda tidak menyelamatkan saya dari kondisi mengerikan saya sebagai seorang anak, saya bahkan tidak akan hidup hari ini, saya pasti akan melakukan segala daya saya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan," Bai Kuo-er segera menjawab sebagai dia berlutut ke tanah. "Pangkalan kultivasimu tidak terlalu maju, jadi jangan memaksakan dirimu. Awasi saja materi ini selama perjalananmu," kata Han Li sambil memberi isyarat agar Bai Kuo-er bangkit berdiri. Bai Kuo-er berdiri dan memberikan jawaban setuju, tetapi dalam hatinya, dia telah memutuskan bahwa dia akan mencari batu yin besar dengan sekuat tenaga. Setelah mengobrol lebih lama, Han Li menyuruh pergi Bai Kuo-er, dan dengan demikian, dia adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Dia duduk di kursinya dan mengetuk sandaran tangan tanpa sadar dengan satu tangan, sambil membelai dagunya dengan yang lain. Kembali ketika dia pertama kali memperoleh metode penyempurnaan untuk 5 gunung ekstrim terpadu, dia berpikir bahwa dia hanya akan mampu memperbaiki 1 atau 2 gunung ekstrim paling banyak. Yang mengejutkan, dia telah menemukan banyak peluang sejak saat itu, yang memungkinkan dia untuk menyempurnakan gunung ekstrim Essence Fuset, gunung Azur Zenith Tinggi Ekstrim, dan gunung 5 elemen Yin yang ekstrim. Jika Bai Kuo-er dapat melacak batu Yin luas yang cukup untuk memungkinkan dia memperbaiki gunung es ekstrim Fas Yin, maka dia akan memiliki total 4 gunung ekstrim. Satu-satunya yang tersisa adalah Extreme Great North Essence Mountain, di mana dia telah menerima beberapa petunjuk di dunia manusia. Dengan kekuatannya saat ini, secara alami tidak mungkin untuk turun ke dunia manusia secara langsung, tetapi bukan tidak mungkin baginya untuk mengirim tiruan indera spiritual ke dunia manusia dengan bantuan beberapa harta yang menghancurkan alam. Namun, ini adalah taktik yang cukup berisiko, dan dia harus menyusun rencana yang baik sebelum dia bisa membuat keputusan. Jika dia dapat menyelesaikan set lengkap 5 gunung ekstrim terpadu, dia tidak hanya tidak perlu takut akan beberapa kesengsaraan surgawi berikutnya, mereka bahkan dapat membantunya mengatasi kesengsaraan kenaikannya. Dengan pemikiran itu, senyum tipis muncul di wajah Han Li. Setengah hari kemudian, Han Li duduk di atas kasur di dalam ruang rahasia di Pulau Suci yang dikelilingi oleh batasan yang kuat. Ada bola cahaya kuning melayang di depannya, di dalamnya terdapat labu kuning seukuran kepalan tangan. Ini tidak lain adalah salah satu dari 3 harta paling premium yang dia peroleh dari koleksi Qi-Ling. Tombak biru telah diberikan kepada Silver Moon, dan yang terakhir dari ketiga harta itu secara alami tidak lain adalah tabut suci Ink Spirit itu. Tombak biru telah diresapi dengan fragmen harta karun surgawi yang mendalam yang tidak diketahui, memberinya kekuatan atribut logam dan kayu yang sangat besar. Adapun tabut suci Ink Spirit, tidak hanya itu sangat besar dan cepat, itu juga memiliki kemampuan untuk merobek ruang, jadi itu pasti memenuhi reputasinya sebagai salah satu dari 3 harta terbang teratas dari alam iblis penatua. Sebaliknya, labu kuning ini dimurnikan dari beberapa jenis bahan yang tidak diketahui yang dapat menyerap indera spiritual seseorang, dan tutupnya tertutup rapat pada bukaannya, sehingga mustahil untuk dibuka melalui cara konvensional. Karena itu, Han Li tidak tahu apa isi labu itu, atau apa tujuan sebenarnya. Namun,
Setiap kali dia meraih labu dan mengocoknya, serangkaian ledakan keras akan terdengar di dalam, menunjukkan bahwa itu kemungkinan besar berisi sesuatu yang sangat luar biasa. Sifat misterius labu secara alami membuat Han Li sangat tertarik. Kembali ketika dia pertama kali mendapatkan item itu, dia telah menelannya dan menggunakan esensi sejatinya untuk memperbaikinya siang dan malam. Sekarang setelah berhari-hari berlalu, harta itu akhirnya sebagian besar telah disempurnakan dan dapat benar-benar dibuka. Han Li menilai labu sesaat sebelum membuat segel tangan, lalu langsung menjentikan 10 jarinya ke udara. Serangkaian rune 5 warna melesat ke depan, lalu menghilang ke dalam labu dalam sekejap. Dia kemudian membuat segel tangan yang sangat aneh, dan Provenance True Devil Projection muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya keemasan. Bola ki hitam juga melonjak keluar dari glabelanya sebelum berubah menjadi mata penghancur hukum. Cahaya hitam berkelebat tidak menentu di dalam mata, diikuti dengan benang tembus pandang berwarna hitam pekat melesat keluar sebelum berputar di sekitar bukaan labu dalam sekejap. Tutup labu itu bergetar sebelum jatuh dengan sendirinya. Ledakan bergema terdengar saat setitik cahaya kuning melonjak keluar dalam hiruk-pikuk, berubah menjadi butiran pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya. Butir pasir ini sangat tembus pandang dan memiliki gumpalan ki kuning yang berputar di sekitar mereka. Semua butiran pasir kemudian berkumpul untuk membentuk awan kuning yang berukuran sekitar 10 kaki, tampak benar-benar biasa-biasa saja. Han Li menyapu indera spiritualnya ke arah awan pasir kuning, dan ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Ini adalah pasir astral emas Baleful. Selain itu, ini telah disempurnakan dengan hati-hati sehingga benar-benar menyatu menjadi satu dengan labu. Cukup mengesankan bahwa leluhur suci Kiling ini dapat melacak harta yang begitu eksotis. Han Li bergumam pada dirinya sendiri saat dia membuat gerakan meraih ke arah awan pasir. Semburan kekuatan hisap yang tak terlihat menyapu pasir kuning, dan semua butiran pasir tiba-tiba berkumpul untuk membentuk bola pasir tembus pandang yang sangat berat. Karena bobotnya yang sangat besar, bola pasir hanya bergerak dalam jarak pendek sebelum berhenti di tempat. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini. Dia bahkan belum mengeluarkan 1/10 dari kekuatannya dengan genggaman itu, tapi itu masih lebih dari cukup kuat untuk menghancurkan rata-rata makhluk tahap integrasi tubuh, namun itu bahkan tidak cukup untuk menggerakkan bola pasir ini. Ini adalah bukti lebih lanjut untuk sifat luar biasa dari pasir astral emas Baleful. Han Li telah membaca tentang bahan langka ini di beberapa buku kuno, dan dia tahu bahwa aspek yang paling luar biasa dari bahan ini bukanlah beratnya yang luar biasa. Sebaliknya, itu adalah sepasang kemampuan menakutkan yang dimiliki pasir. Ini kejutan yang menyenangkan. Karena itu, akulah satu-satunya yang bisa memaksimalkan kekuatan pasir ini. Di tangan orang lain, bahkan leluhur suci Kiling itu, kemungkinan besar mereka bahkan tidak akan bisa untuk melepaskan setengah dari kekuatan material ini. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya sebelum menarik labu ke dalam genggamannya, lalu meneriakkan sesuatu sambil menyapukan tangannya ke awan pasir di depan. Bola pasir segera hancur, menyatu kembali ke awan pasir di sekitarnya. Setelah itu awan pasir berubah menjadi ular sanca kuning besar yang menerkam ke arah labu. Labu kuning menarik ular piton pasir di tengah ledakan yang menggema, dan tutup yang jatuh sebelumnya entah bagaimana muncul kembali untuk menutup lubang labu sekali lagi. Han Li menyapu lengan baju di udara, dan labu itu disimpan di tengah kilatan cahaya keemasan. Setelah itu, dia mulai bermeditasi di ruang rahasia. Sekitar 2 jam kemudian, matanya tiba-tiba terbuka lagi, dan dia menjentikan pergelangan tangannya untuk melepaskan gelang hitam. Dia kemudian meneriakkan sesuatu sebelum menunjuk ke gelang itu beberapa kali berturut-turut, dan sebuah benda hitam muncul dari gelang itu di tengah kilatan cahaya keemasan sebelum melayang diam di udara. Ini adalah kepompong serangga hitam yang penuh dengan pola ungu tipis, dan kira-kira seukuran semangka. Alis Han Li sedikit berkerut saat dia menilai kepompong, lalu melambaikan tangan ke udara untuk menariknya lebih dekat ke arahnya. Dia meletakkan tangannya ke kepompong sambil memeriksanya melalui mata yang menyipit, sepertinya menggunakan beberapa jenis teknik rahasia untuk mendeteksi sesuatu. Beberapa saat kemudian, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Ini sangat dekat dengan pecahnya kepompong, biarkan aku membantunya. Begitu suaranya menghilang, cahaya keemasan meletus dari tangannya, dan ledakan kekuatan esensial yang sangat besar melonjak ke dalam kepompong melalui tangannya. Pola ungu di permukaan kepompong segera mulai bersinar, dan seluruh kepompong berfluktuasi ukurannya. Tak lama kemudian, suara detak jantung terdengar di dalam kepompong. Suara itu berangsur-angsur menjadi lebih keras dan lebih jelas, sementara Han Li terus menyuntikkan esensi sejati ke dalam kepompong. Setelah 2 jam penuh berlalu, kepompong hitam itu akhirnya pecah, dan seberkas cahaya keemasan keluar dari dalam, berisi sosok mini keunguan emas yang tingginya sekitar 3 inci. Sosok miniatur itu memiliki anggota tubuh yang lengkap dan sepasang mata yang putih bersih seperti batu giok, tetapi tidak memiliki mulut atau hidung. Jadi ini Raja Kumbang pemakan emas yang legendaris. Han Li merenung dengan ekspresi aneh di wajahnya saat dia menilai sosok mini itu. Detik berikutnya,
Sosok keunguan emas tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Han Li, yang segera dilanda rasa dingin di kedua sisi lehernya. Dua garis cahaya keemasan yang panjangnya sekitar 1 kaki muncul tanpa peringatan apapun sebelum menyatu menuju pusat. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia langsung menghilang di tempat dengan cara seperti hantu. Dua garis cahaya keemasan menyapu tempat di mana dia berdiri beberapa saat yang lalu dengan kecepatan luar biasa sebelum tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan Han Li muncul kembali di sudut lain dari ruang rahasia. Begitu dia muncul, dia meletakkan tangan di lehernya sendiri dengan ekspresi terkejut. Sebuah luka tipis muncul di setiap sisi lehernya, tampak seolah-olah dia telah diserang oleh sepasang pisau tajam. Mempertimbangkan betapa kuatnya tubuh Han Li, cukup mencengangkan bahwa dia telah dilukai dengan begitu mudah. Hati Han Li tersentak saat dia melemparkan tatapan muram ke arah sosok mini keunguan emas. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya sendiri untuk mengeluarkan seteguk esensi darah, lalu dengan cepat mengarahkan jari ke depan. Bola esensi darah dengan cepat berubah menjadi rune merah yang tidak diketahui, yang membengkak secara drastis dalam ukuran atas perintah Han Li sebelum berkedip tak menentu dalam kecerahan. Pada saat yang sama, sebuah rune identik dengan ukuran yang jauh lebih kecil muncul di dahi sosok miniatur itu, dan sosok itu bergidik ketika rune itu menghilang ke kepalanya dalam sekejap. Sosok mini keunguan emas mulai bergetar lebih keras seolah-olah berada di bawah penderitaan yang luar biasa, tetapi pada saat berikutnya, tiba-tiba berdiri tegak lagi sebelum menyapu jari-jarinya ke arah Han Li dari jauh. 10 garis cahaya keemasan yang menyilaukan segera mencapai Han Li sebelum menebas ke arahnya dalam sekejap, menyerangnya dengan sensasi yang menusuk tulang, dan bahkan cahaya spiritual pelindungnya tampaknya tidak mampu menahan serangan. Bahkan di basis kultivasinya saat ini, Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik menanggapi sensasi dingin ini, dan anggota tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lamban. Tepat saat garis-garis cahaya keemasan hendak mengiris tubuh Han Li menjadi beberapa bagian, harum dingin tiba-tiba terdengar. Begitu sosok mini keunguan emas mendengar suara ini, rasanya seperti menerima pukulan palu di kepala, dan tersandung saat hampir jatuh dari udara. Akibatnya, 10 garis cahaya keemasan menjadi benar-benar tidak menentu dan tanpa arah. Han Li memanfaatkan kesempatan ini untuk berubah menjadi sambaran petir untuk menghindari serangan, lalu muncul di tempat lain dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Hampir pada saat yang sama, rune merah besar juga melesat ke arah Han Li sebagai bola cahaya merah. Benang indera spiritual yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari dahi Han Li, yang semuanya menghilang ke dalam jalan merah dalam sekejap, dan rune itu tiba-tiba terhenti. Tepat pada saat ini, sosok mini keunguan emas tiba-tiba mengeluarkan tangisan tajam, lalu jatuh ke tanah dalam keadaan tidak sadar. Cahaya spiritual memancar dari glabella Han Li, dan mata penghancur hukumnya menghilang sebelum dia mengarahkan pandangannya ke bawah ke arah sosok mini dan menghela nafas pelan. Saya tahu bahwa pembatasan yang saya tanam di masa lalu tidak akan berfungsi setelah makhluk ini berevolusi menjadi Raja Kumbang. Untungnya, saya memiliki pandangan ke depan untuk mengutak-atik 3 Raja Kumbang palsu sebelum mereka saling memakan. Melakukan itu, akan sangat sulit untuk mengendalikan Raja Kumbang ini. Namun, sebagai tindakan pencegahan keamanan, sepertinya saya harus memperbaikinya lagi menggunakan teknik rahasia. Begitu suaranya menghilang, Han Li menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan lebih dari 100 bendera, yang langsung membentuk formasi yang berukuran beberapa puluh kaki di ruang rahasia. Di tengah formasi tidak lain adalah sosok emas terbitan yang tidak disadari. Han Li mulai melantunkan mantra saat dia menjentikan segel mantra di udara, yang semuanya menghilang ke dalam formasi dalam sekejap. Benang tipis 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar formasi, lalu dengan cepat berkumpul ke tengah untuk mengikat sosok miniatur itu dengan erat. Han Li kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa bola esensi darah lagi yang berubah menjadi tanda merah, yang melesat ke arah sosok emas keunguan. Pada saat yang sama, dengungan keras terdengar di seluruh formasi, dan gelombang cahaya melonjak menuju pusat formasi. Setelah beberapa lama, pintu ruang rahasia terbuka, dan Han Li muncul dari dalam dengan senyum di wajahnya, jelas bahwa penyempurnaan Raja Kumbang Pemakan Emas telah sangat berhasil. Sebulan kemudian, Qi Lingzi dan Bai Kuo'er mengucapkan selamat tinggal pada Han Li, memulai perjalanan mereka ke dunia purba. Setelah kira-kira setengah bulan lagi, Han Li, Silvermon, dan Ju Kuo'er juga berangkat dari Pulau Suci, melakukan perjalanan menuju wilayah tertentu dari ras iblis di Tabut Suci Ink Spirit. Hampir 1 bulan berlalu dalam sekejap, dan Tabut Suci Ink Spirit bertemu dengan makhluk iblis, tetapi mereka semua segera memberi bahtera tempat tidur yang luas setelah melihat perawakannya yang bergunung-gunung dan sejumlah besar boneka kristal iblis yang kuat berdiri di dek bahtera. Namun, tidak lama setelah itu, bahtera Han Li masih memperingatkan seorang pembudidaya iblis yang berada jauh di dalam laut seolah-olah terbang di atas hamparan lautan itu.
Kultivator iblis ini berada di tahap integrasi tubuh awal, dan telah tiba di sini lebih dari 10.000 tahun yang lalu sebelum secara paksa mengusir beberapa suku iblis yang kuat di daerah tersebut. Sejak saat itu, wilayah laut yang memiliki sumber daya yang cukup melimpah ini dianggap sebagai wilayahnya sendiri. Tidak hanya pembudidaya iblis ini sangat kuat, ia juga memiliki temperamen yang sangat busuk dan beberapa harta yang kuat, sehingga bahkan pembudidaya iblis tahap integrasi tubuh lainnya umumnya menahan diri untuk tidak melanggar batas wilayahnya. Dengan demikian, semua makhluk iblis yang melakukan perjalanan melalui area tersebut harus memberitahu pembudidaya iblis ini terlebih dahulu. Pada hari ini, pembudidaya iblis sedang dalam proses menyempurnakan kuali pil yang sangat penting di ruang rahasia tempat tinggal gua bawah airnya ketika sirene tiba-tiba terdengar di luar ruang rahasia. Kultivator iblis dikejutkan oleh ini, dan api iblis biru yang dia kibaskan tiba-tiba muncul. Kuali putih murni tempat pil sedang dimurnikan menyala tidak menentu, dan bau hangus segera tercium di udara. Penggarap iblis tahap integrasi tubuh meraung marah saat melihat ini, dan bahkan tidak repot-repot memeriksa formasi alarm di luar ruang rahasia sebelum terbang keluar dari gua tempat tinggalnya sebagai seberkas cahaya putih. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil sangat berharga, dan itu telah menghabiskan banyak usaha bagi pembudidaya iblis untuk mengumpulkan cukup banyak untuk satu kali penyempurnaan pil. Sekarang pil itu telah hancur, ia segera menjadi sangat marah dan bergegas keluar untuk menghadapi pelakunya. Meskipun tidak tahu siapa yang mengaktifkan pembatasan alarm, itu sudah memutuskan, jika pelakunya adalah tokoh penting, maka itu akan membiarkan hal-hal meluncur dengan beberapa kompensasi. Namun, jika bukan itu masalahnya, maka itu akan mencabik-cabik pelakunya untuk meredakan amarahnya. Kultivator iblis ini dapat melakukan perjalanan dengan sangat cepat melalui air menggunakan teknik gerakan air, dan segera setelah muncul dari permukaan laut, ia berteriak, "Siapa yang berani melanggar batas wilayah saya? Serahkan dirimu sekarang dan mungkin aku, 2." Suara pembudidaya iblis itu tiba-tiba terputus saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat melihat pelakunya. Sebuah bahtera hitam pegunungan saat ini sedang melakukan perjalanan ke arah itu pada ketinggian beberapa ribu kaki, dan berdiri di atas bahtera adalah pasukan boneka besar yang mengirimkan rasa dingin mengalir di tulang belakang pembudidaya setan itu. Ada beberapa boneka yang mengeluarkan aura superior bahkan dari miliknya sendiri, dan segera menelan sisa kata-katanya. Si pembudidaya iblis segera memasang senyum menjilat, dan berkata, telah terjadi kesalahpahaman, saya mengira Anda orang lain. Saya akan pergi sekarang jadi saya tidak akan menunda Anda lagi. Segera setelah itu, ia mulai turun menuju laut di bawah. Tunggu, kamu Patriark Huashi, kan? Kami kebetulan mencari makhluk kuat yang akrab dengan area ini, kamu bisa tinggal untuk saat ini. Suara Silvermoon terdengar dari bahtera. Begitu suaranya menghilang, 4 boneka tahap integrasi tubuh bangkit dari bahtera sebelum terbang langsung menuju pembudidaya iblis. Ekspresi Patriark Huashi berubah drastis setelah melihat ini, dan dia segera jatuh dari langit sebagai seberkas cahaya putih sambil melepaskan beberapa harta pelindung sekaligus. Namun, tepat pada saat ini, keempat boneka kristal iblis mendorong 8 telapak tangan mereka ke arah Patriark Huashi secara bersamaan, melepaskan ledakan kekuatan luar biasa yang langsung menghancurkan harta pelindungnya menjadi bintik cahaya spiritual. Patriark Huashi sendiri juga benar-benar tidak bisa bergerak saat udara mengencang di sekelilingnya. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan dia hanya bisa melihat tanpa daya ketika keempat boneka itu terbang ke arahnya. Salah satu dari mereka boneka mengangkatnya dengan satu tangan, lalu terbang kembali ke bahtera hitam raksasa dengan teman bonekanya. Beberapa saat kemudian, Patriark Huashi dihadapkan kepada Han Li, Juquor, dan Silvermoon di aula di tingkat tertinggi dari tabut suci Ing Spirit. Boneka itu melemparkan Patriark Huashi ke tanah, lalu mundur tanpa ekspresi keluar dari aula. Meskipun Patriark Huashi tidak lagi terikat, boneka entah bagaimana berhasil menyegel sepenuhnya kekuatan sihirnya, membuatnya mustahil untuk mengaksesnya. Lebih jauh lagi, dapat dirasakan bahwa aura Silvermoon lebih kuat daripada auranya sendiri, sementara aura Han Li benar-benar tak terduga baginya, dan dia tidak berani melawan lebih jauh saat dia memberi hormat-hormat kepada Han Li dengan senyum masam. Huashi memberi hormat kepada seniornya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Han Li menilai Patriark Huashi dengan sedikit senyum di wajahnya, tetapi tidak segera menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, Silvermoon yang bertanya, kamu bertingkah sangat jinak dan beradab sekarang, mengapa kamu mencoba melarikan diri beberapa saat yang lalu? Itu hanya reaksi naluriah untuk mempertahankan diri. Lagi pula, wajar saja jika aku mencoba menghindari makhluk sekuat dirimu sendiri, jawab Patriark Huashi dengan canggung sambil sesekali melirik Han Li dengan waspada. Menilai dari seberapa agresif kamu, aku tidak berpikir pertahanan diri ada di pikiranmu. Mungkinkah kamu mencoba menargetkan kami? Silvermoon mendengus saat ekspresi dingin muncul di wajahnya. Pasti tidak. Aku hanya terlalu kurang ajar dan mengira kamu adalah beberapa junior yang melanggar batas wilayahku, maafkan aku atas sikap aroganku,
Patriark Huashi buru-buru menjelaskan saat keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Silvermon tertawa dingin sebagai tanggapan sebelum terdiam. Pada saat ini, Han Li berkata dengan suara acuh tak acuh, "Saya tidak peduli apa niat Anda berani memprovokasi saya, jadi Anda harus melakukan sesuatu untuk saya sebelum saya membiarkan Anda pergi. Jika tidak, Anda akan menghadapi hukuman yang berat." Patriark Huashi meratapi kemalangannya sendiri secara internal, tetapi dia hanya bisa memaksakan senyum ke wajahnya saat dia menjawab, "Saya pasti akan melayani Anda dengan kemampuan terbaik saya, senior. Apa yang akan Anda lakukan? Seperti yang saya lakukan? Jangan khawatir, ini tugas yang sangat sederhana, yang kuinginkan hanyalah kau menemukan tempat tertentu untukku. Kudengar ada altar kuno yang rusak di sini yang berjalan sendiri di area itu, apakah ini benar?" Han Li bertanya dengan senyum tipis. Hati Patriark Huashi sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menjawab, jadi Anda sedang mencari altar itu. Saya telah melihatnya beberapa kali di masa lalu, tetapi perlu sedikit keberuntungan untuk melacaknya. Yang bisa saya lakukan hanyalah membawa Anda ke tempat-tempat yang sering dilihat oleh altar. Baiklah, kalau begitu pimpin jalannya, Han Li menginstruksikan, dan mata Jukoer langsung berbinar kegirangan setelah mendengar ini. Jadi, bahtera hitam raksasa itu berhenti di udara untuk beberapa saat lebih lama sebelum terbang ke arah lain, dengan cepat menghilang ke kejauhan. 2 bulan kemudian, tabut suci Ink Spirit yang bergunung-gunung muncul di langit di atas hutan rimbun yang luas. Han Li, Silvermon, dan Jukoer semua berdiri di depan bahtera, sementara Patriark Huashi berdiri sedikit di belakang mereka dengan ekspresi hormat. Pada titik ini, dia sudah disadarkan bahwa Han Li adalah pembudidaya Grand Ascension baru yang muncul dari umat manusia, dan dia segera meninggalkan semua plot licik yang dia pikirkan setelah mempelajari ini. Selama periode waktu ini, dia telah membimbing trio Han Li melalui wilayah ini dengan cara yang sangat patuh, dan mereka telah mengunjungi beberapa tempat di mana altar kuno sering muncul. Sayangnya, mereka masih belum melacak altar. Ini adalah tempat berikutnya yang kamu bicarakan. Han Li bertanya. Ya, senior. Hutan ini sangat terkenal di antara ras iblis kami sebagai wilayah mematikan bagi semua yang berada di bawah tahap transformasi dewa. Makhluk dari tahap tempering spasial dan di atasnya dapat memastikan pelestarian diri di hutan, tetapi siapapun dengan budidaya yang lebih rendah dasar dari itu akan sangat rentan kehilangan nyawa mereka di sini. Tidak hanya hutan ini dipenuhi dengan perangkap alami yang ganas, binatang iblis di sini sangat kuat, dan ada juga beberapa spesies serangga beracun yang sangat sulit untuk dihadapi. Tentu saja, semua itu tidak berlaku untuk makhluk kuat sekaliber Anda, senior, Patriark Huashi menjelaskan dengan suara hormat. Han Li mengangguk sebelum bertanya tanpa ekspresi, apakah altar benar-benar muncul di sini sebelumnya? Saya telah mendengar dari beberapa rekan Taois bahwa mereka telah melihat altar dari jauh pada beberapa kesempatan di tengah rawa di bawah. Namun, altar itu sudah rusak, jadi tidak banyak gunanya selain beberapa dari rune kuno di permukaannya yang dapat direferensikan oleh Master Formasi, jawab Patriark Huashi. Kalau begitu, ayo pergi ke sana. Aku punya perasaan bahwa ada kemungkinan 70% hingga 80% bahwa altar itu terletak di sini, kata Han Li sambil tersenyum tipis. Silvermon dan Jukoer sangat gembira mendengar ini. Jadi, mereka turun dari bahtera raksasa menuju rawa yang luas di hutan di bawah. Ada lapisan kabut hijau beracun di atas rawa, dan tidak ada pembudidaya di bawah tahap tempering spasial yang bisa tinggal di sana untuk waktu yang lama kecuali mereka memiliki harta pelindung khusus. Selain itu, ada serangga kecil seperti tawon beracun di dalam kabut yang sangat sulit untuk diusir begitu mereka memasuki tubuh seseorang. Dengan demikian, ini memang tempat yang sangat berbahaya bagi pembudidaya setan rata-rata, tapi tentu saja tidak ada apa-apanya di mata Han Li. Beberapa bola api perak keluar dari tubuhnya, dan semburan gelombang panas langsung menyapu ke segala arah, menghapus semua kabut beracun dalam area sekitar 1 hektar. Semua serangga beracun yang bersembunyi di dalam kabut juga langsung dibakar menjadi ketiadaan. Kadang-kadang, kelompok itu diserang oleh beberapa binatang iblis yang sembrono, tetapi mereka semua diurus oleh Silvermon dengan mudah. Beberapa saat kemudian, kelompok itu tiba di sudut rawa yang tidak mencolok, dan mata Han Li tiba-tiba menyala. Dari beberapa kilometer jauhnya, dia bisa melihat altar kuno yang tingginya sekitar 1000 kaki melayang di udara. Itu dia? Huashi, kamu bisa tinggal di sini sementara kita pergi duluan, Han Li menginstruksikan. Patriark Huashi secara alami tidak keberatan dan buru-buru setuju dengan hormat. Dengan demikian, trio Han Li menuju altar tinggi, dan beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Han Li berhenti di tempat saat dia dengan hati-hati memeriksa altar untuk menemukan bahwa itu berbentuk persegi panjang dan terdiri dari 3 tingkat. Permukaannya penuh dengan karakter kuno yang tidak dapat diidentifikasi, tetapi sebagian besar ditutupi oleh lapisan lumut hijau. Keempat sudut altar semuanya rusak sampai batas tertentu, menunjukkan bahwa itu adalah struktur yang sangat tua. Ini benar-benar altar kompas kuno. Menurut Bao Hua, yang harus kita lakukan hanyalah menggunakan teknik rahasia pada waktu yang ditentukan untuk mengaktifkan koordinat yang tercatat di altar, dan kita akan dapat menemukan pintu masuk ke altar kecil. Spirit Sky. Quoer,
Kamu lahir di Small Spirit Sky, jadi jiwamu secara alami mengandung sedikit aura dari alam itu. Dengan demikian, koordinatnya bisa dihitung lebih akurat jika aku bisa meminjam sedikit indera spiritualmu, kata Han Li. Tidak masalah, senior, Jukuoer buru-buru menjawab, dan menilai dari ekspresi gembiranya, jelas bahwa dia juga sangat menantikan untuk dapat kembali ke langit roh kecil. Silvermoon juga sangat senang untuk Jukuoer. Han Li telah mengungkapkan kepadanya bahwa ada kemungkinan besar Nangong Wan berada di langit roh kecil, tetapi dengan kondisi mental Silvermoon saat ini, dia secara alami tidak akan cemburu seperti wanita normal. Sebaliknya, dia senang pergi dengan Han Li untuk mencari Nangong Wan di langit roh kecil. Han Li yakin bahwa Bao Hua tidak akan berbohong kepadanya tentang hal seperti ini, tapi ini adalah pertama kalinya dia menghitung koordinat pintu masuk ke alam lain menggunakan altar kuno. Karena itu, dia tidak tahu apakah ada kecelakaan yang bisa terjadi atau berapa banyak penyimpangan yang harus dia pertanggungjawabkan dalam hasilnya. Jadi, meskipun dia tampak cukup tenang, dia tidak percaya diri seperti yang dia lihat. Jika bukan karena fakta bahwa Bao Hua telah memberitahunya bahwa jenis altar ini hanya dapat diaktifkan pada waktu yang ditentukan, dia tidak akan menunggu begitu lama untuk melakukan ini. Serangkaian pikiran berpacu di benak Han Li saat dia menilai altar di depannya, dan dia tiba-tiba menyapu lengan baju ke udara, melepaskan semburan cahaya keemasan yang menyapu dirinya dan Jukuoer sebelum mereka berdua menghilang. Serempak. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di tingkat tertinggi altar, dan keduanya muncul kembali di sana. Silvermoon tetap berada di kaki altar, menatap Han Li dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Han Li menyapu pandangannya melalui daerah sekitarnya untuk menemukan bahwa altar itu benar-benar kosong. Namun, saat dia mengarahkan pandangannya ke tanah di bawah, dia segera menemukan bahwa ada formasi seperti kompas melingkar di tepi altar. Seluruh formasi berukuran lebih dari 100 kaki dan menutupi hampir seluruh tingkat atas altar. Namun, beberapa rune pada formasi menunjukkan tanda-tanda keausan dan menjadi sangat tidak jelas. Han Li telah diberitahu bahwa selama sebagian besar formasi tetap utuh, bagian kecil yang hilang tidak akan mempengaruhi hasil perhitungan, jadi dia tidak terlalu peduli tentang ini. Jadi, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum membuat segel tangan, lalu melemparkan segel mantra ke dalam formasi. Formasi itu melintas tidak menentu beberapa kali saat diaktifkan, dan bola cahaya dengan warna berbeda segera mulai muncul di udara di atas altar sebelum menyuntikkan diri ke dalam altar. Han Li terus menjentikan jarinya ke udara, melepaskan lebih banyak segel mantra, dan segera, sedikit getaran mengalir di seluruh formasi. Pada saat yang sama, pita cahaya lembut mulai terbentuk di dekatnya sebelum berputar di sekitar altar. Tepat pada saat ini, Han Li menjerit pelan, lalu tiba-tiba mendorong telapak tangan ke tanah di bawah. Pilar cahaya biru meletus dari tengah telapak tangannya, lalu menyuntikkan dirinya ke dalam altar melalui formasi kompas. Dengan masuknya kekuatan sihir murni ini, keributan yang terdengar dari altar meningkat, dan setelah beberapa lama, Han Li telah menyuntikkan hampir seperempat dari semua kekuatan sihirnya ke dalam altar, tetapi kekuatan isap dilepaskan oleh pembentukan kompas masih tidak menunjukkan tanda-tanda mengalah. Tidak heran jika begitu banyak orang yang mengetahui keberadaan altar kuno ini, tetapi tidak ada yang tertarik padanya, seseorang setidaknya harus menjadi Grand Ascension Stage hanya untuk dapat memasok altar dengan kekuatan sihir yang cukup untuk aktivasinya. Tentu saja, beberapa makhluk tahap integrasi tubuh juga dapat mengaktifkan altar sampai batas tertentu dengan bantuan batu roh kelas atas, tetapi sulit untuk mengatakan seberapa banyak fungsi altar yang dapat mereka aktifkan. Lebih jauh lagi, tidak ada fungsi altar yang dapat menguntungkan seseorang dalam kultivasi mereka, sehingga bahkan makhluk tahap kenaikan agung pun tidak tertarik untuk mencoba mengaktifkannya. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benak Han Li, gaya isap yang dilepaskan oleh formasi kompas di bawah tiba-tiba berhenti. Rune yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda kemudian meletus keluar dari formasi dalam hiruk pikuk, secara bertahap membentuk cakram bundar besar di atas altar. Desain kompas yang sama dengan yang ada di formasi ada di piringan, tetapi beberapa bagian sangat terang, sementara bagian lain sangat redup. Ekspresi gembira muncul di wajah Han Li setelah melihat ini. Dia berdiri saat dia melepaskan tangannya dari formasi, lalu menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan cermin biru tua. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke dis di atas beberapa kali berturut-turut, dan beberapa benang tembus keluar dari ujung jarinya sebelum menghilang ke beberapa bagian dis dalam sekejap. Rune pada dis yang sedikit redup segera menyala dan mulai berputar perlahan dengan sendirinya. Sekarang, Goer, Han Li menginstruksikan saat matanya sedikit menyipit. Ya, senior. Jukuoer segera mengetukkan jarinya ke dahinya sendiri, melepaskan segumpal perasaan spiritualnya, yang menghilang ke tengah piringan raksasa dalam sekejap. Tiba-tiba, rune yang berputar perlahan bergetar sebelum mempercepat rotasinya secara drastis. Saat rune berputar, seluruh dis juga mulai berputar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul atau menghilang di dalam dis, menghadirkan pemandangan yang sangat kacau untuk dilihat. Pada saat yang sama, cermin biru kuno juga mulai mengeluarkan suara mendengung yang samar, dan cahaya biru melonjak di atas permukaannya. Tampaknya ada sesuatu yang tidak jelas berada di dalam cermin, tetapi tidak mungkin untuk melihat dengan tepat apa itu. Han Li menatap tajam pada perubahan yang terjadi di dis dengan tatapan tidak berkedip, sepertinya menghitung sesuatu dalam diam.
Setelah beberapa lama, piringan raksasa itu telah memutar siklus yang tak terhitung jumlahnya, dan Han Li tiba-tiba berteriak, "Aku sudah menemukannya." Dia kemudian mengarahkan jarinya ke piringan itu, dan ledakan fluktuasi energi yang tak terlihat meletus untuk mencakup seluruh area dalam radius sekitar setengah kilometer. Bunyi tumpul terdengar ketika cakram raksasa itu bergetar, dan sebagian besar rune di atasnya menghilang, sementara hanya sekitar selusin rune yang tersisa, membentuk diagram aneh, di tengahnya ada bola cahaya putih lembut. Han Li dengan hati-hati memeriksa diagram, lalu mengarahkan pandangannya ke cermin biru di depan. Gambar buram di cermin secara bertahap menjadi lebih jelas, dan tiba-tiba, sebuah peta besar muncul di permukaannya. Ada setitik cahaya yang berkilauan di salah satu bagian peta, dan sepertinya beresonansi dengan diagram di piringan raksasa. Han Li menatap peta sebentar sebelum alisnya sedikit berkerut. Zhu Kuo-er telah menunggu selama ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Senior Han, apakah Anda telah menemukan pintu masuk ke langit roh kecil?" "Tidak juga, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya telah mempersempit lokasinya sedikit," jawab Han Li dengan menggelengkan kepalanya. "Apa maksudmu dengan itu, Senior Han?" Zhu Kuo-er agak bingung. "Pintu masuk ke langit roh kecil tidak terletak di benua Tian Yuan kita. Sebaliknya, itu di salah satu dari dua benua lainnya," jawab Han Li. "Ada di benua lain? Apakah itu benua guntur atau benua langit darah?" Zhu Kuo-er bertanya. "Saya tidak yakin. Jangkauan sensorik dari altar ini terbatas hanya pada benua Tian Yuan, jadi jika kita ingin menemukan lokasi pintu masuk ke langit roh kecil, kita harus menemukan altar yang sama di benua lain," jawab Han Li. Wajah Zhu Kuo-er langsung jatuh setelah mendengar ini. "Jadi itu artinya kita harus pergi ke benua lain. Sepertinya kita harus melakukannya. Untungnya, setelah pintu masuk ke Small Spirit Sky selesai, itu tidak akan mengubah lokasi setidaknya untuk beberapa abad ke depan, jadi kita punya banyak waktu untuk melakukan ini. Hanya saja masuknya kita ke langit roh kecil harus ditunda." Han Li menghela nafas dengan ekspresi pasrah. Untungnya, dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia sebenarnya adalah kekuatan yang dominan di seluruh alam roh, jadi menjelajahi benua lain tidak akan menjadi tugas yang berbahaya baginya. Selanjutnya, ini juga merupakan kesempatan baginya untuk menyelesaikan tugas yang telah dia setujui untuk diselesaikan untuk klon jiwa Esprit. Dengan pemikiran itu, dia menyapukan lengan bajunya ke udara, melepaskan semburan cahaya keemasan yang menyimpan cermin biru itu, lalu melemparkan serangkaian segel mantra ke arah formasi di altar. Semburan getaran dahsyat lainnya mengalir melalui altar, dan semua lampu di atasnya langsung padam, sementara formasi kompas juga kembali ke bentuk aslinya. Akibatnya, piringan bundar raksasa di atas juga perlahan-lahan hancur menjadi ketiadaan. Semburan cahaya keemasan lain meletus dari tubuh Han Li, dan dia dan Zhu Kuo-er menghilang di tempat. Detik berikutnya, mereka berdua muncul di samping Silvermoon di tengah ledakan fluktuasi spasial. "Bagaimana hasilnya, Saudara Han?" tanya Silvermoon. "Itu tidak berjalan dengan baik, tetapi juga tidak terlalu buruk," jawab Han Li dengan senyum masam, lalu mengungkapkan hasilnya kepada Silvermoon. Setelah mendengar ceritanya, Silvermoon terkekeh, "Seperti yang kamu katakan, itu tidak bagus, tapi juga tidak buruk. Meskipun kami belum menemukan pintu masuk ke langit roh kecil, ini setidaknya menegaskan kepada kami bahwa metodenya disediakan oleh Bao Hua layak. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah menjelajahi benua lain dan menemukan altar kompas kuno di sana juga. Sepertinya saya harus meninggalkan benua Tian Yuan untuk beberapa waktu. Kebetulan saya memiliki beberapa hal yang perlu saya lakukan di benua lain, jadi saya akan dapat membunuh banyak burung dengan satu batu. Namun, sebelum itu, saya harus melakukan perjalanan keras roh dan menyelesaikan masalah transendensi kesengsaraan kakekmu terlebih dahulu," jawab Han Li. "Kami akan melakukan apa yang Anda katakan, Saudara Han. Raja roh itu adalah sosok yang sangat misterius, pastikan untuk berhati-hati saat menghadapinya," Silvermoon memperingatkan. "Aku pasti akan melakukannya. Terlepas dari apakah Raja roh ini benar-benar telah hidup selama 1 juta tahun, asal-usulnya sangat mencurigakan, jadi aku sangat tertarik padanya," kata Han Li sambil tersenyum. Dengan kecerdasan Silvermoon yang luar biasa, dia segera dapat menyimpulkan apa yang disiratkan oleh Han Li. "Apakah kamu curiga bahwa dia bukan makhluk dari alam roh kita? Aku memeriksa beberapa buku besar, dan menurut informasi yang kutemukan, ras roh telah ada untuk waktu yang paling singkat di antara semua ras di daerah ini. Rupanya, itu baru ada selama sekitar 1 juta tahun, dan sebagian besar makhluk roh tampaknya tiba-tiba muncul dalam waktu yang sangat singkat, tetapi populasi mereka telah meningkat sangat lambat sejak saat itu," Han Li menganalisis dengan tenang. Ekspresi Silvermoon sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi dia sudah membuat kesimpulan sendiri tentang masalah ini. "Sudah waktunya bagi kita untuk kembali sekarang. Patriark Huashi itu tidak terlalu kuat, tetapi dia memiliki beberapa kemampuan atribut air yang layak, jadi dia mungkin berguna dalam perjalanan kita ke benua lain.
Mari kita bawa dia kembali ke Pulau Suci bersama kami, kata Han Li. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Aku yakin rekan Daois Huashi tidak akan menolak kesempatan untuk tinggal dengan makhluk tahap kenaikan agung dan kadang-kadang menerima bimbingan darimu, Silvermoon terkekeh. Han Li hanya tersenyum sebagai tanggapan, lalu melepaskan semburan cahaya keemasan yang menyapu mereka bertiga sebelum terbang ke kejauhan. Lebih dari setengah tahun kemudian, teriakan yang jelas tiba-tiba meletus ke langit dari area terlarang di Pulau Suci, menyebabkan semua awan roh di atas Pulau Suci bergetar hebat. Semua makhluk tingkat tinggi di Pulau Suci semua merasakan keributan ini, dan ekspresi gembira muncul di semua wajah mereka. Han Li sedang dalam proses menyempurnakan jenis pil tertentu di gua tempat tinggalnya, dan dia tersenyum ketika dia mengucapkan mantra ke dalam kualinya, lalu bergumam pada dirinya sendiri, rekan Taois Mo akhirnya pulih, jadi sepertinya kita akan dapat segera berangkat ke ras roh. Saya harap saya akan menuai beberapa imbalan dari perjalanan ini. Setelah itu, Han Li terus melemparkan segel mantra ke arah kualinya. Sebulan kemudian, tabut suci Ink Spirit yang sangat besar muncul di atas Pulau Suci lagi, lalu segera melesat ke kejauhan. Han Li, Silvermoon, dan Jukoer semuanya berada di Bahtera, dan mereka ditemani oleh Mo Jianli dan Patriark Huashi. Seperti yang telah diantisipasi Silvermoon, Patriark Huashi sangat gembira karena Han Li bersedia menjaganya untuk sementara waktu, dan dia segera bergegas kembali ke gua tempat tinggalnya untuk mengemasi barang-barangnya sebelum bepergian ke Pulau Suci bersama Han Li. Untuk penghargaannya, Han Li telah memperlakukan Patriark Huashi dengan sangat baik, memberinya beberapa pil dan bimbingan dalam kultivasinya. Akibatnya, Patriark Huashi mendapat manfaat yang signifikan, dan membuat terobosan ke tahap integrasi tubuh tengah selama rentang waktu yang singkat ini kurang dari setahun. Dengan demikian, Patriark Huashi dipenuhi dengan rasa terima kasih dan penghormatan terhadap Han Li, dan dia telah menjadi setengah murid Han Li. Setelah berangkat dari Pulau Suci, Bahtera raksasa segera melesat ke arah yang telah ditentukan, dan dengan kecepatan luar biasa, ia mencapai Deep Heaven City dalam rentang waktu lebih dari 2 bulan. Han Li dan Mo Jianli hanya tinggal di kota selama 2 atau 3 hari untuk bertemu dengan beberapa tetua, lalu melanjutkan perjalanan ke dunia primordial. Dengan 2 makhluk Grand Ascension Stage di pucuk pimpinan, perjalanan melalui dunia primordial yang berbahaya seperti berjalan-jalan di taman. Mereka bertemu beberapa binatang purba di sepanjang jalan, tetapi pasukan boneka di Bahtera lebih dari cukup untuk menangani mereka. Satu-satunya saat mereka menghadapi masalah nyata adalah ketika mereka terbang ke badai saat mereka melakukan perjalanan di atas ngarai besar. Pilar angin kencang yang tingginya lebih dari 100.000 kaki melonjak ke arah Bahtera raksasa dari semua sisi, membuatnya terlihat sangat kecil dan tidak signifikan. Tentara boneka hanya mampu melindungi Bahtera sampai batas tertentu, tetapi tidak dapat benar-benar mengurangi ancaman tersebut. Baru kemudian Han Li dan Mo Jianli muncul di kedua sisi Bahtera raksasa. Yang terakhir membuat gerakan meraih untuk menyulap 2 bola petir, yang berubah menjadi sepasang pedang petir yang menyapu dengan kejam di udara, sementara yang pertama berubah menjadi kera emas raksasa yang tingginya lebih dari 1.000 kaki, lalu mengayunkan tinjunya dengan keras menuju pilar angin di kejauhan. Sepasang pedang petir raksasa melintas di udara, dan beberapa pilar angin langsung terbelah 2 sebelum menghilang menjadi hembusan angin kencang. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di dalam beberapa pilar angin, dan serangkaian pusaran raksasa, yang masing-masing berukuran sekitar 1 hektar, muncul di dalamnya. Pilar angin bergidik saat ditarik ke pusaran emas yang muncul di dalamnya, menyebabkan mereka cepat hancur. Dalam menghadapi serangan gabungan dari sepasang makhluk Grand Ascension Stage, fenomena alam yang menakutkan itu terhalau dalam sekejap mata. Setelah muncul dari badai, tabut suci Ink Spirit dengan cepat terbang keluar dari ngarai. Selama sisa perjalanan, Han Li dan yang lainnya tidak menghadapi bahaya penting lainnya, dan mereka akhirnya tiba di wilayah ras roh setelah sekitar setengah tahun. Han Li dan yang lainnya berdiri di depan Bahtera raksasa, memandangi tembok kota alami di kejauhan yang dibentuk oleh serangkaian pegunungan bergelombang yang terhubung. Di balik tembok kota yang besar ini, sebuah gunung raksasa yang tingginya ratusan ribu kaki dan menembus langsung ke awan bisa terlihat di kejauhan. Setengah jalan ke atas gunung adalah serangkaian pagoda segitiga yang tersebar hampir di seluruh gunung. Kubu Spirit Sky Stronghold dari ras roh yang sangat terkenal ada di depan. Berbeda dengan benteng, sebenarnya lebih tepat untuk menyebutnya kota. Fungsinya mirip dengan Deep Heaven City karena bertindak sebagai penghalang terhadap invasi asing namun, di mana kami telah menyiapkan formasi super untuk mencakup seluruh wilayah 2 ras kami dengan pengecualian Deep Heaven City, pinggiran wilayah Spirit Ray sebagian besar terdiri dari lanskap yang sangat berbahaya bagi tentara. Untuk dilintasi, jadi mereka hanya perlu khawatir menjaga beberapa lokasi strategis. Secara total, ada 7 benteng ini di Spirit Race, jelas Mo Jianli. Benteng ini dijaga dengan sangat baik, tetapi jika kita ingin melewatinya, kita harus dapat melakukannya dengan mudah. Apakah menurut Anda kita harus melakukannya atau memasuki kota melalui cara yang lebih konvensional?
Mo Jianli sepertinya sudah mempertimbangkan ini sebelumnya, dan dia segera menjawab, kami tidak meminta audiensi dengan Raja Roh terlebih dahulu, dan saya tidak ingin ada kabar tentang jimat petir Sun King, jadi saya pikir kita harus mendekati Raja Roh secara rahasia. Kamu benar, Brother Mo. Kalau begitu, mari kita menyelinap di sekitar benteng ini ke dalam ras roh. Han Li setuju dengan anggukan. Silvermoon dan Jukuer secara alami juga tidak berani mengajukan keberatan. Dengan demikian, bahtera raksasa berubah arah dan mulai terbang ke samping. Sementara itu, di dalam sebuah bangunan persegi panjang di gunung raksasa di belakang tembok kota alami, ada kecantikan setengah baya yang tampaknya berusia 30-an, menilai dinding putih yang penuh dengan formasi rune yang tak terhitung jumlahnya dengan alisnya sedikit berkerut. Fluktuasi abnormal baru saja muncul di satu bagian formasi di dinding, dan meskipun sangat redup, itu menunjukkan bahwa harta yang sangat kuat telah muncul di dekat benteng. Kalau tidak, itu tidak akan terdaftar sama sekali di formasi ini. Dengan mengingat hal itu, wanita itu memanggil bawahan untuk memasuki ruangan, dan roh berbaju besi segera melangkah ke dalam ruangan sebelum membungkuk hormat. Saya memberi hormat kepada Nyonya Tianjian. Pergi dan lihat area nomor 3, ada fluktuasi abnormal yang tercatat di sana, wanita itu segera menginstruksikan. Iya Nyonya, penjaga roh menjawab dengan hormat sebelum keluar dari ruangan. Beberapa saat kemudian, sekelompok lebih dari 100 penjaga roh meninggalkan benteng langit roh untuk memeriksa wilayah tempat tabut suci Ink Spirit baru saja terdeteksi. Pada titik ini, tabut suci Ink Spirit sudah ratusan ribu kilometer, jadi para penjaga secara alami tidak dapat menemukan apapun. Alis wanita itu semakin berkerut setelah mendengar hasil pencarian mereka. Fluktuasinya sangat samar, dan itu bisa jadi tidak lebih dari alarm palsu, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah yang terus-menerus ini. Mungkin sudah waktunya baginya untuk beristirahat. Setelah memikirkan masalah ini dengan hati-hati, wanita itu memutuskan bahwa paranoianya hanya disebabkan oleh kelelahan karena terlalu banyak bekerja, dan dia dengan cepat melupakannya sama sekali. Sementara itu, Han Li dan yang lainnya terbang di atas badan air hitam pekat secara diam-diam. Untuk beberapa alasan, Han Li telah menyimpan tabut suci Ink Spirit, memilih untuk memaksimalkan output cahaya spiritual pelindungnya untuk membentuk penghalang cahaya yang menutupi area seluas 1 hektar, meliputi Silvermoon dan yang lainnya. Mo Jianli juga terbang bersama sambil mendukung penghalang cahaya yang sedikit lebih kecil. Gumpalan kabut kuning berputar di luar penghalang cahaya, dan suara aneh sesekali akan terdengar dari air hitam di bawah sebelum menabrak penghalang cahaya. Akibatnya, kedua penghalang ringan itu akan sedikit melengkung atau kadang bergetar hebat, seolah-olah mereka maju melalui semacam medan gaya yang kuat. Tiba-tiba, suara melengking tajam terdengar, dan bayangan hitam muncul dari air di bawah sebelum terbang langsung menuju penghalang cahaya Han Li dengan kecepatan luar biasa. Han Li mengangkat alis saat dia menjentikan jari ke bawah, dan bayangan hitam itu dikirim terbang kembali lebih cepat daripada yang datang. Ini adalah binatang kecil yang menyerupai hibrida kura-kura katak, dan seluruhnya berwarna kuning gelap dengan cangkang berduri tajam dan leher pendek dan gemuk. Serangan Han Li yang tampak acuh tak acuh dipenuhi dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dan bahkan harta karun kelas atas kemungkinan besar akan hancur di tempat. Namun, setelah jatuh kembali ke air hitam, binatang kecil itu dapat dengan cepat menstabilkan dirinya sendiri dan tampaknya tidak mengalami cedera yang berarti. Itu kemudian melepaskan tangisan sedih sebelum terjun lebih dalam ke air, tidak berani menyerang penghalang cahaya di atas lagi. Ada cukup banyak binatang kecil ini di hamparan air ini, dan 1 atau 2 akan melompat keluar hampir pada waktu yang ditentukan untuk menyerang penghalang cahaya di udara, tetapi semuanya ditolak oleh Han Li dan Mo Jianli dengan mudah. Setelah terbang selama beberapa jam, Han Li dan yang lainnya akhirnya muncul dari wilayah ini, dan barisan pegunungan yang rimbun tanpa akhir muncul di depan. Kami akhirnya memasuki wilayah sebenarnya dari ras roh. Racun alami dari danau Blackwater tidak terlalu sulit untuk dihadapi, tapi Dark Toad Beast itu benar-benar menyebalkan. Semua itu luar biasa, tetapi stamina dan daya tahan mereka sama-sama luar biasa, bahkan makhluk tahap integrasi tubuh akan berjuang untuk melepaskannya, kata Silvermoon dengan senyum lega. Jika bahtera rekan Taois Han bisa digunakan untuk melintasi danau, maka kita tidak perlu khawatir tentang binatang katak gelap itu. Sayangnya, bahtera itu kebetulan rentan terhadap pembatasan di dalam air hitam, jadi itu akan dikurangi menjadi kecepatan yang bahkan lebih lambat daripada yang bisa kita lakukan saat terbang, jawab Mo Jianli sambil tersenyum. Ini bukan hanya tabut suci Ink Spiritku, sebagian besar harta karun terbang di dunia akan terkena dampak parah ketika terbang di atas danau ini. Lemparkan binatang kodok hitam itu ke dalam campuran, dan tempat ini benar-benar merupakan wilayah yang sangat berbahaya untuk dilintasi. Tidak heran jika ras roh tidak mengerahkan penjaga ke area ini. Karena itu, ini telah membuat jauh lebih mudah bagi kita untuk menyelinap ke dalam ras roh dalam waktu sesingkat itu.
Sangat disayangkan bahwa Dark Toad Beast tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan, jauh lebih berharga, kata Mo Jianli sambil mengelus jenggotnya dengan senyum tipis. Binatang katak gelap itu tidak memiliki inti iblis, dan tubuh mereka tidak dapat disuling menjadi harta atau pil, jadi mereka tidak menarik minat apapun. Jika tidak demikian, kemungkinan besar tidak akan ada lagi binatang-binatang itu di daerah itu. Baiklah, sekarang setelah kita berhasil sampai di sini, kita telah menyelesaikan setengah dari tujuan kita hanya perlu melakukan perjalanan ke wilayah pusat ras roh untuk bertemu dengan Raja Roh sekarang. Selama sisanya perjalanan kami masih harus fokus pada siluman, jadi jangan ungkapkan identitas Anda kecuali kami benar-benar harus melakukannya, kata Han Li dengan percaya diri. Mo Jianli dan yang lainnya semua mengangguk setuju. Dengan demikian, Han Li melepaskan tabut suci Ink Spirit sekali lagi, tetapi pada kesempatan ini, ia mengecilkannya secara signifikan sehingga hanya lebih dari 100 kaki panjangnya, dan penampilannya juga diubah menyerupai bahtera terbang normal. Segera setelah itu, Han Li menyapu lengan baju di udara, dan beberapa boneka kristal iblis tahap tempering spasial muncul di hadapannya. Cahaya spiritual melintas di atas tubuh mereka, dan aura mereka tiba-tiba menjadi sangat mirip dengan makhluk roh artefak. Selama kita tidak menemui banyak masalah, boneka-boneka ini seharusnya cukup untuk menangani semuanya saat kita beristirahat di dalam bahtera, kata Han Li sambil tersenyum tipis. Itu ide yang bagus. Makhluk-makhluk ras roh artefak itu muncul dari artefak, jadi mereka tidak jauh berbeda dengan bonekamu ini. Mo Jianli terkekeh sebelum masuk ke bahtera terlebih dahulu. Dia diikuti oleh Silvermoon dan yang lainnya, dan Han Li naik ke belakang, memasuki bahtera hanya setelah semua orang melakukannya. Beberapa saat kemudian, bahtera terbang hitam itu bergetar sedikit sebelum berangkat ke kejauhan. Sementara itu, di tempat tertentu di wilayah tengah ras roh, ada dua makhluk asing Grand Ascension Stage yang memiliki sedikit kemiripan satu sama lain mendiskusikan sesuatu secara misterius di dalam pavilion yang dikelilingi oleh lapisan batasan. Selama percakapan mereka, dapat didengar bahwa istilah jimat petir Sun King diangkat beberapa kali. Pada saat yang sama, ada 5 lencana giok tembus pandang yang melayang di udara di dalam pagoda putih murni di area terlarang yang misterius dari ras roh. Lencana giok masing-masing panjangnya sekitar 1 kaki dengan busur emas petir sesekali bergerak di permukaannya. Ras roh memiliki populasi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan ras tetangga, dan Han Li dan yang lainnya secara khusus memilih rute yang lebih terpencil, jadi mereka secara alami bertemu dengan sangat sedikit makhluk roh. Dari beberapa makhluk roh yang mereka temui, tidak satu pun dari mereka yang mencurigai boneka kristal iblis berdiri di tabut suci Ink Spirit, dan beberapa makhluk roh artefak bahkan menyampaikan salam kepada saudara mereka. Boneka-boneka itu menanggapi sapaan itu atas perintah Han Li, dan tidak ada kecurigaan yang muncul. 2 bulan kemudian, bahtera akhirnya tiba di Jade Smoke City, kota terbesar di wilayah ras roh. Dekat dengan 100.000 kilometer jauhnya dari kota ini adalah tanah suci dari seluruh ras roh, Gunung Roh Tersembunyi. Raja Roh tinggal di gunung ini bersama beberapa penjaga suci yang telah bersumpah untuk tinggal di gunung selama mereka hidup. Menurut aturan perlombaan roh, area dalam radius 15.000 km dari gunung ini adalah wilayah terlarang yang tidak dapat diakses oleh makhluk roh manapun di bawah tahap integrasi tubuh. Bahkan mereka yang berada di atau di atas tahap integrasi tubuh tidak dapat memasuki bagian atas gunung tanpa undangan dari Raja Roh, mereka hanya akan bisa berlama-lama di bagian bawah gunung untuk waktu yang singkat. Beberapa tahun yang lalu, Raja Roh tiba-tiba menyatakan bahwa dia akan mengasingkan diri untuk mengembangkan teknik rahasia yang misterius, dan dia mewariskan tugas mengawasi ras roh kepada beberapa roh kudus yang paling terpercaya sebelum sepenuhnya mengasingkan diri di gunung. Menolak untuk bertemu siapapun. Hal seperti ini belum pernah terjadi di masa lalu, dan itu secara alami menciptakan kehebohan besar dalam ras roh. Namun, Roh Kudus juga merupakan sosok yang sangat berwibawa, dan di bawah upaya gabungan mereka, setiap kerusuhan besar dapat dielakkan, tetapi tentu saja ada banyak desas-desus yang muncul. Suasana tegang telah menyelimuti seluruh ras roh-roh selama periode waktu ini, dan Han Li dan yang lainnya mengetahui semua ini dalam perjalanan ke sini. Mereka cukup terkejut dengan perubahan tak terduga dalam ras roh ini, tetapi itu tidak mengubah tujuan mereka untuk bertemu dengan Raja Roh. Bagaimanapun, Raja Roh telah membuat kesepakatan dengan panggung Ascension Agung asing tidak lama, jadi dia jelas merencanakan sesuatu secara rahasia daripada benar-benar berkultivasi dalam pengasingan. Terlepas dari apa yang direncanakan Raja Roh, Han Li dan Mo Jianli bertekad untuk mendapatkan jimat petir Sun King. Setelah diskusi singkat, mereka memutuskan untuk memarkir tabut suci Ink Spirit di dekat kota Asap Giok, meninggalkan Silvermoon dan yang lainnya, bersama dengan semua boneka kristal iblis. Setelah itu, mereka berdua melakukan perjalanan menuju Gunung Roh Tersembunyi bersama-sama. Bahkan jika sesuatu terjadi selama pertemuan mereka dengan Raja Roh, mereka berdua akan dapat menjaga satu sama lain. Setengah hari kemudian, Han Li dan Mo Jianli tiba di Gunung Roh Tersembunyi secara diam-diam.
Han Li mendongak dan disambut oleh pemandangan gunung subur yang tingginya lebih dari 100.000 kaki dengan serangkaian pelangi 5 warna di atasnya. Mata Han Li segera berkontraksi sedikit setelah melihat ini. Dia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat hebat yang berasal dari gunung roh tersembunyi ini, menunjukkan bahwa itu adalah harta yang sangat kuat yang tidak kalah dengan pegunungan ekstremnya. Menarik. Raja Roh telah sepenuhnya menyegel tempat ini dengan mengorbankan pengungkapan bentuk asli Gunung Suci, sepertinya benar-benar ada sesuatu yang mencurigakan, renung Mo Jianli dengan suara penasaran. Jelas bahwa dia juga melakukan pengamatan yang sama dengan Han Li. Sepertinya Raja Roh telah menetapkan beberapa batasan yang sangat kuat di sini, haruskah kita mendaki gunung ini? Han Li bertanya dengan tenang. Kenapa tidak? Pembatasan di sini memang cukup kuat, tapi itu tidak cukup kuat untuk menghentikan kita. Selain itu, jika kita tidak menunjukkan sebagian dari kekuatan kita, Raja Roh mungkin bahkan tidak mau memberi kita audiensi. Kamu tidak kedinginan sekarang, kan, rekan Daois Han? Mo Jianli tertawa. Tentu saja tidak, saya lebih dari bersedia untuk melihat ini sampai akhir, jawab Han Li dengan senyum tenang, dan setelah diskusi singkat, mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Mo Jianli membuat segel tangan saat dia mulai melantunkan sesuatu, dan lingkaran putih muncul di sekitar tubuhnya. Segera setelah itu, tubuhnya meleleh menjadi genangan cairan transparan biasa-biasa saja, yang dengan cepat meresap ke dalam tanah. Sedikit kejutan melintas di mata Han Li saat melihat ini, dan dia segera menyapu lengan baju ke udara, melepaskan jimat yang meledak menjadi rune ungu yang tak terhitung jumlahnya, yang membanjiri tubuhnya sebelum hancur menjadi awan kabut ungu. Begitu kabut memudar, Han Li juga menghilang di tempat. Jimat itu tidak lain adalah jimat gaib zenit tinggi yang telah disempurnakan Han Li belum lama ini. Dia sangat jarang menggunakan jimat ini setelah mencapai tahap integrasi tubuh, tetapi itu tidak berarti bahwa jimat itu tidak lagi berguna baginya. Sebaliknya, karena fakta bahwa jimat itu disempurnakan menggunakan teknik rahasia dari alam abadi sejati, kemanjurannya akan meningkat seiring dengan basis budidaya Han Li. Sayangnya, bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki jimat ini sangat langka, dan dia telah benar-benar kehabisan persediaan di masa lalu. Bahkan setelah membuat kemajuan pesat dalam basis kultivasinya, dia hanya mampu memperbaiki beberapa jimat ini lagi, jadi dia secara alami tidak akan menggunakannya dengan enteng. Dengan kemampuannya saat ini, sangat jarang baginya untuk menyembunyikan dirinya, tetapi dia harus menyelinap ke gunung roh tersembunyi ini untuk bertemu Raja Roh secara rahasia. Setelah mencapai tubuh yang tidak berarti, Han Li naik ke udara dan melayang menuju gunung di depan. Begitu dia memasuki gunung roh tersembunyi, dia bisa dengan jelas merasakan beberapa lapisan fluktuasi pembatasan menyapu tubuhnya, tetapi mereka sama sekali tidak dapat mendeteksi dia. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Jelas bahwa setelah mencapai Grand Ascension Stage, jimat gaib zenit tingginya menjadi lebih manjur. Dengan demikian, dia tidak ragu lagi saat dia melayang lurus ke atas menuju puncak gunung. Melalui koneksi indera spiritual, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Mo Jianli juga telah melakukan perjalanan ke gunung entah bagaimana, dan dia diam-diam melewati medan berbatu gunung tanpa hambatan apapun. Dengan demikian, mereka berdua mendaki gunung dengan cara yang benar-benar sembunyi-sembunyi. Sepanjang jalan, mereka kadang-kadang akan bertemu dengan beberapa penjaga roh, yang semuanya mengenakan baju zirah dengan warna berbeda dan memiliki aura yang kuat. Kebanyakan dari mereka berada di Deity Transformation Stage dan Spatial Tempering Stage, yang membuat mereka menjadi makhluk tingkat tinggi di antara Spirit Race, tetapi di gunung ini, mereka hanyalah penjaga biasa. Tampaknya gunung suci ini benar-benar dijaga dengan sangat aman, tapi itu pasti tidak akan menghentikan sepasang makhluk tahap kenaikan besar, seperti Han Li dan Mo Jianli. Han Li melayang ke atas gunung tanpa hambatan, dan dia dengan cepat mencapai titik tengah, di mana dia melihat sebuah bangunan ungu besar di kejauhan. Ada seorang pria paruh baya berjubah putih yang duduk di setiap sisi pintu masuk gedung, dan di antara dua pria itu, salah satunya benar-benar botak, tetapi memiliki sepasang fitur anggun dan halus. Adapun temannya, ini adalah pria yang sangat mengerikan dengan lubang dan benjolan di seluruh wajahnya dan bola api merah menyala di kepalanya. Namun, yang menarik perhatian Han Li secara alami bukanlah penampilan mereka. Sebaliknya, itu adalah fakta bahwa salah satu dari mereka berada di tahap integrasi tubuh tengah, sementara yang lain adalah makhluk tahap integrasi tubuh akhir. Mungkinkah ini adalah dua roh suci yang bertanggung jawab untuk mengawasi semua hal di Gunung Suci? Bahkan saat dia merenungkan semua ini, Han Li tidak berhenti sejenak dan dengan cepat melewati gedung itu. Mata dari dua makhluk roh tahap integrasi tubuh tetap tertutup rapat, tampaknya benar-benar gagal mendeteksi Han Li. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia baru saja akan melanjutkan perjalanan ketika gedung itu tiba-tiba mulai berdengung keras dan berkedip dengan cahaya ungu. Siapa yang ke sana? Kedua makhluk roh segera membuka mata mereka sebelum menyerang satu demi satu.
Proyeksi Buddha 4 lapis baja yang tingginya sekitar 10 kaki muncul di belakang roh botak berada di tengah kilatan cahaya yang bersinar, dan proyeksi itu memegang lencana 7 warna yang segera menyapu ke bawah. Sebuah pilar cahaya pelangi meletus, menusuk langsung ke tanah, sementara spirit lainnya melepaskan jaring api merah dari bola api di atas kepalanya yang turun tepat di belakang pilar cahaya pelangi. Pilar cahaya jatuh beberapa ribu kaki ke tanah dalam sekejap mata, menabrak sosok transparan dan segera memaksanya untuk mengungkapkan bentuk aslinya. Itu tidak lain adalah Mo Jianli. Sebelum memiliki kesempatan untuk bereaksi, jaring merah sudah ada di atasnya, dan itu meledak menjadi api yang menghanguskan yang menyapu dari atas. Ekspresi Mo Jianli sedikit gelap setelah melihat ini, dan dia mendengus dingin saat dia menyapu lengan baju ke atas untuk melepaskan semburan ki putih. Api yang mendekat langsung ditarik ke dalam ki putih saat melakukan kontak, namun saat senyum dingin muncul di wajah Mo Jianli, jimat merah tiba-tiba keluar dari api sebelum meledak menjadi benang merah yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, lampu merah menyala dari tubuh Mo Jianli tanpa peringatan apapun, dan rantai merah menyala muncul di sekelilingnya sebelum langsung mengikatnya dengan erat. Mo Jianli secara alami cukup terkejut dengan ini, dan cahaya spiritual pelindungnya segera membengkak ketika dia mencoba untuk memaksa rantai terbuka dari dalam, tetapi rantai itu hanya melebar di samping cahaya spiritual pelindungnya, membuatnya tidak dapat melepaskan diri. Tepat pada saat ini, proyeksi Buddha di belakang roh botak telah menyapu lencana pelanginya ke udara lagi, dan ledakan gemuruh terdengar saat permukaan lencana melengkung dan kabur sebelum melepaskan tanda pelangi besar. Rune itu kemudian dengan cepat berubah menjadi bilah cahaya. Tanpa gagang yang mempesona yang berukuran sekitar 10 kaki. Bahkan ada fitur wajah yang muncul di bilahnya, membuatnya terlihat seperti makhluk hidup. Bahkan dengan kekuatan Grand Ascension Stage-nya, Mo Jianli merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya saat dia menyapu indera spiritualnya ke arah pedang. Tepat pada saat ini, bilahnya mulai mengeluarkan suara mendengung yang keras, dan pupil Mo Jianli tiba-tiba berkontraksi saat dia melepaskan beberapa harta pertahanan yang berbeda sekaligus, yang semuanya berubah menjadi bola cahaya spiritual di atasnya. Ini adalah harta pertahanan yang bisa dia lepaskan paling cepat di bawah batasan rantai api. Ada tindakan defensif lain yang lebih kuat yang bisa dia ambil, tetapi dia tidak punya cukup waktu untuk melepaskannya. Tiba-tiba, bilah cahaya di udara menghilang di tempat. Pada saat yang sama, harta pertahanan di atas Mo Jianli semuanya diiris menjadi dua seolah-olah itu tidak lebih dari balok tahu. Setelah itu, bilah cahaya itu menebas dengan kejam ke arah Mo Jianli, dan bahkan sebelum itu benar-benar turun ke atasnya, dia sudah dikejutkan oleh sensasi dingin. Dalam keadaan normal, Mo Jianli akan dapat dengan mudah menghindari serangan itu, tetapi dia saat ini terikat oleh rantai api, jadi dia hanya bisa melihat dengan ekspresi marah saat pedang itu jatuh ke arahnya. Ekspresi garang tiba-tiba muncul di wajahnya, dan sosok mini yang benar-benar identik dengannya tiba-tiba muncul dari atas kepalanya di tengah kilatan cahaya spiritual. Dia telah melepaskan Naschen Soul-nya, yang segera naik ke udara sambil memegang sepasang pedang perak untuk melawan pedang yang mendekat. Tiba-tiba, sosok biru samar muncul di bawah bilah dengan cara seperti hantu, dan dengan tidak lebih dari pukulan acuh tak acuh, dia mampu menghancurkan bilah cahaya sebelum muncul lebih dari 100 kaki jauhnya dari Mo Jianli dalam sekejap. Sosok biru itu tidak lain adalah Han Li, dan dia telah tiba dengan kecepatan luar biasa untuk menyelamatkan Mo Jianli dari kesulitannya yang berbahaya. Terima kasih, rekan Taois Han. Mo Jianli secara alami sangat gembira, dan Naschen Soul-nya kembali ke tubuhnya lagi. Sekarang setelah jeda akhirnya tiba, dia bisa membuat segel tangan, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan semburan ki putih yang menyapu ke arah rantai api di sekelilingnya. Segera setelah keduanya bersentuhan satu sama lain, rantai api mulai mengeluarkan suara mendesis yang aneh, setelah itu api merah mereda, dan retakan mulai muncul di permukaan rantai. Segera setelah itu, Mo Jianli meraih rantai dengan tangan kosong sebelum dengan kasar merobeknya. Rantai berapi-api itu sangat kuat, tapi itu pasti tidak mampu menjebak makhluk tahap kenaikan besar, dan Mo Jianli bisa membebaskan diri darinya hanya dalam waktu singkat. Adapun bilah cahaya yang hancur itu segera kembali ke bentuk aslinya atas perintah makhluk roh botak itu, tetapi lencana pelangi menjadi sangat redup. Pria botak itu mengarahkan pandangannya ke arah Han Li dan Mo Jianli, dan ekspresi waspada muncul di wajahnya saat dia memutuskan bahwa mereka berdua adalah makhluk Grand Ascension Stage. Sementara itu, makhluk roh lainnya telah memuntahkan beberapa suap esensi darah segera setelah rantai api itu hancur, dan auranya juga berkurang secara signifikan. Junior Ling Yin dan Junior Zuo memberi hormat kepada senior mereka. Maafkan kami atas ketidaksopanan kami mengira Anda adalah sepasang penyusup, kata pria botak itu sambil memberi hormat dengan hormat. Han Li hanya mengambil langkah maju, menempuh jarak beberapa ribu kaki dalam sekejap mata untuk mencapai gedung ungu, lalu memeriksa sepasang makhluk roh dengan senyum tipis. Mo Jianli tiba di samping Han Li segera setelah itu,
tetapi ekspresinya sedikit masam ketika dia berkata, "Dua harta yang baru saja kamu gunakan itu pasti bukan milik kalian berdua. Apakah itu diberikan kepadamu oleh Raja Roh?" Meskipun itu adalah serangan mendadak dan dua penyerangnya telah menggunakan harta yang sangat kuat, Mo Jianli masih cukup malu telah dipaksa ke dalam situasi berbahaya seperti itu oleh sepasang makhluk tahap integrasi tubuh. "Maafkan kami, senior, kami hanya bertindak atas perintah Raja Roh kami," pria botak itu buru-buru menjawab dengan sedikit membungkuk. Ekspresi Mo Jianli tidak mereda sedikit pun saat dia melanjutkan, "Jadi itu benar-benar Raja Roh. Mengapa dia memberikan harta ini kepada kalian berdua? Jelas bahwa harta ini ditugaskan secara khusus untuk menargetkan makhluk tahap kenaikan besar seperti kita. Kalau tidak, saya tidak akan menjadi mangsa mereka." Kedua makhluk roh bertukar pandang ragu-ragu, dan tepat ketika pria botak itu hendak mengatakan sesuatu, 6 garis cahaya tiba-tiba turun ke arah mereka dari atas gunung. Kedua makhluk roh sangat gembira melihat ini, sementara ekspresi Han Li tetap tidak berubah, dan mata Mo Jianli sedikit menyipit saat melihat para pendatang baru. 6 garis cahaya memudar, memperlihatkan 6 makhluk roh dalam pakaian yang sangat mirip dengan pria botak dan rekannya. Mereka juga berada di tahap integrasi tubuh, dan menilai dari aura mereka, mereka semua juga membawa harta yang kuat. Ekspresi keenam makhluk roh sedikit berubah saat mereka menyapu perasaan spiritual mereka terhadap Han Li dan Mo Jianli, tetapi mereka tampaknya tidak terlalu terkejut, dan itu cukup menarik bagi Han Li. Pria botak itu cukup lega melihat kedatangan sekutunya, tapi dia tetap cukup menghormati Han Li dan Mo Jianli. "Kamu datang pada waktu yang tepat, rekan-rekan Taois. Saya baru saja akan memberitahu Anda semua bahwa 2 senior tahap kenaikan besar telah datang untuk mengunjungi gunung suci kami. Kami berdua menyerang 2 senior ini, berpikir bahwa mereka adalah penyusup, dan kami saat ini menyampaikan beberapa permintaan maaf kepada mereka." Ekspresi Mo Jianli semakin gelap setelah mendengar ini. Sekarang situasinya telah diungkapkan kepada lebih banyak orang, dia tidak bisa memberi pelajaran pada kedua makhluk roh ini. Jika tidak, Raja Roh dapat menuduhnya menindas junior, dan itu tidak akan menjadi titik awal yang baik untuk pertemuan mereka. 6 makhluk roh tahap integrasi tubuh segera memberikan hormat-hormat kepada duo Han Li juga, dan seorang pria tua bertanduk putih di antara mereka berkata dengan senyum lebar, "Merupakan suatu kehormatan bagi ras kita untuk menyambut 2 senior yang terhormat seperti Anda. Semangat kita Monarch sudah mengetahui kedatanganmu dan telah menunggu kalian berdua di Aula Ki Ungu untuk beberapa waktu sekarang." Dia mengetahui kedatangan kita. Mo Jianli sedikit goyah setelah mendengar ini, dan Han Li juga agak terkejut mendengar ini. "Bukankah kalian berdua sudah mengatur untuk bertemu dengan Raja Roh kita sebelumnya? Apakah kalian berdua bukan senior Sueran dan senior Hei Lin?" Pria tua bertanduk putih itu bertanya dengan ekspresi terkejut. Jelas bahwa dia juga menyadari bahwa ada semacam kesalahpahaman. Makhluk roh tahap integrasi tubuh lainnya juga cukup bingung dengan situasi ini. "Aku pernah mendengar tentang Sueran dan Hei Lin. Mereka adalah sepasang makhluk Ascension Stage asing dari benua tirani. Aku pernah mendengar bahwa mereka cukup kuat, tapi sayangnya, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Temui mereka. Bagaimanapun, saya adalah Mo Jianli dari ras manusia, dan ini adalah rekan Daois Han Li. Saya tidak yakin apakah Anda pernah mendengar tentang kami sebelumnya," kata Mo Jianli sambil tersenyum. Ekspresi canggung muncul di wajah pria tua bertanduk putih itu, tetapi nada suaranya tetap hormat seperti biasa ketika dia berkata, "Jadi senior Mo dan senior Han dari ras manusia, permintaan maaf saya yang tulus karena salah mengidentifikasi Anda. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda tiba-tiba datang ke gunung suci ras roh kami?" "Tidak apa-apa, kami datang ke sini untuk bertemu Raja Roh." Melihat dia sudah menunggu di Aula Ki Ungu, sepertinya kami datang pada waktu yang tepat, Mo Jianli terkekeh. Han Li juga cukup terhibur dengan situasi ini. Mereka khawatir bahwa Raja Roh akan menolak untuk melihat mereka, tetapi tidak ada alasan yang dapat digunakan oleh Raja Roh di sini. Satu-satunya hal yang mereka sedikit khawatirkan adalah bahwa mereka tidak tahu apa niat Raja Roh di baliknya, tiba-tiba mengundang 2 makhluk Ascension Stage asing untuk menemuinya. Aku tidak yakin itu pantas. Raja Roh kita hanya mengundang senior Sueran dan senior Hei Lin. Jika kamu ingin meminta audiensi dengannya, aku harus memberitahunya dan menyerahkan keputusan kepada dia, kata pria tua bertanduk putih itu dengan ekspresi ragu-ragu. "Jadi maksudmu Sueran dan Hei Lin bisa bertemu dengan Raja Roh, tapi kami tidak bisa? Untuk apa kau menganggap ras manusia kami?" Senyum Mo Jianli segera menghilang saat dia melangkah maju, melepaskan aura yang menghancurkan saat dia melakukannya. Kedelapan makhluk roh tahap integrasi tubuh memiliki harta yang kuat, tetapi mereka masih dipaksa mundur beberapa langkah oleh aura tahap kenaikan agung Mo Jianli yang menakutkan, dan sedikit ketakutan muncul di semua mata mereka. "Tidak pernah ada niat saya untuk menghina umat manusia, senior," pria tua berjubah putih itu buru-buru berteriak saat keringat mulai mengalir di dahinya. Namun, Mo Jianli hanya mengangkat auranya lebih jauh,
seolah-olah dia tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan pria tua itu. 8 makhluk roh tahap integrasi tubuh tidak lagi mampu menghadapi tekanan spiritual Mo Jianli, dan hanya setelah 8 proyeksi harta yang berbeda muncul dari tubuh mereka, barulah mereka dapat berdiri tegak. Han Li segera menentukan harta itu menjadi 3 jimat, 2 lencana, kuali putih kecil, dan tongkat perak. Mo Jianli mendengus dingin setelah melihat ini, dan dia baru saja akan mengambil langkah maju dan melepaskan tekanan spiritual penuhnya untuk memberi pelajaran kepada 8 junior ini ketika tiba-tiba, angin sepoi-sepoi menyapu Mo Jianli. Spiritual menakutkan yang dia lepaskan langsung dibatalkan. Segera setelah itu, suara tua yang lembut terdengar dari dalam angin. Izinkan saya untuk menyampaikan permintaan maaf saya atas nama junior ini, Saudara Mo. Saya merasa terhormat bahwa Anda berdua telah memutuskan untuk mengunjungi saya, tidak mungkin saya menolak audiensi dengan Anda. Saya akan menunggu di puncak. Untuk kalian berdua, Ling Mi, saya telah mendeteksi melalui indera spiritual saya bahwa Sueran dan Hei Lin telah tiba di kaki gunung. Kalian berempat, pergi dan sapa mereka, sementara yang lain mengundang Saudara Mo ke Aula Ki Ungu. Ya, Raja Roh. 8 makhluk roh tahap integrasi tubuh mengulurkan busur hormat ke puncak gunung secara bersamaan, lalu menarik proyeksi harta mereka, dan pria botak itu segera melakukan perjalanan menuruni gunung dengan 3 teman, sementara pria tua bertanduk putih dan yang lainnya membuat gerakan tangan yang mengundang. Menuju Han Li dan Mo Jianli. Melihat Raja Roh telah berbicara, aku akan membiarkan segalanya meluncur untuk saat ini, kata Mo Jianli setelah jeda singkat, lalu terbang menuju puncak gunung. Han Li mengikuti di belakangnya dengan senyum tipis, dan dia diikuti oleh 4 makhluk roh tahap integrasi tubuh yang tersisa. Saat mereka terbang ke atas gunung, pria tua bertanduk putih itu diam-diam menilai Han Li dari belakang dengan ekspresi aneh. Meskipun Han Li tidak mengatakan apa-apa sekarang, semua roh suci dari ras roh sadar bahwa dia adalah makhluk tahap kenaikan agung yang baru saja muncul di antara umat manusia. Tidak banyak informasi tentang dia, tetapi ada rumor yang dikonfirmasi yang menyatakan bahwa dia pernah melukai seorang Grand Ascension Stage dari ras Yaksha. Hal ini menimbulkan rasa takut dan penasaran dalam diri pria tua itu terhadap Han Li. Alam roh adalah tempat yang sangat besar, tetapi hanya ada sedikit orang yang mampu mengalahkan makhluk-makhluk panggung Grand Ascension Veteran setelah baru saja maju ke tahap Grand Ascension. Han Li secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan pria tua itu, dan dia juga tidak tertarik pada pikiran pria tua itu. Dia perlahan melayang ke atas gunung sambil menilai sekelilingnya. Bagian atas gunung roh tersembunyi penuh dengan batasan dan formasi, jauh lebih banyak daripada paruh kedua, tetapi sebagian besar formasi telah dinonaktifkan untuk memberi mereka jalan. Jika tidak, bahkan sebagai makhluk Grand Ascension Stage, tidak akan semudah ini bagi Han Li dan Mo Jianli untuk mendaki gunung. Tampaknya hanya ada kurang dari 10.000 kaki ke puncak gunung, tetapi akhirnya mereka membutuhkan waktu cukup lama untuk tiba di puncak, dan tampaknya perjalanan ke bagian atas gunung sebenarnya membentang lebih dari 1 juta kaki. Ini cukup mengejutkan bagi Mo Jianli dan Han Li. Tampaknya selain pembatasan di gunung, ada hal lain yang sangat mendalam tentangnya. Kalau tidak, itu tidak akan bisa menipu perasaan spiritual Han Li dan Mo Jianli. Pria tua bertanduk putih dan yang lainnya tidak terkejut dengan ini, tampaknya sudah terbiasa dengan fenomena ini. Setelah melewati selimut tipis kabut putih, mereka bertujuh akhirnya sampai di puncak gunung. Han Li melihat sekeliling untuk menemukan di hamparan luas tanah di puncak gunung, hanya berdiri 1 paviliun 3 lantai. Di atas pintu masuk paviliun adalah sebuah plakat dengan kata-kata, Aula Ki Ungu, tertulis di atasnya dalam teks emas yang mengalir. Tidak ada satu orang pun yang terlihat di luar paviliun. Raja roh kami sedang menunggu di dalam, kami tidak akan bisa menemanimu lebih jauh, jadi silakan masuk sendiri, senior, kata pria tua bertanduk putih itu sambil memberi hormat dengan hormat. Baiklah, kalau begitu kalian semua bisa menunggu di luar. Mo Jianli segera berjalan menuju paviliun setelah menyapu indera spiritualnya ke arah itu. Melalui deteksi indera spiritualnya, dia menemukan bahwa Aula Ki Ungu ini tidak mengeluarkan fluktuasi batasan apapun, dan selain dari aura aneh yang samar di dalamnya, itu benar-benar tampak tidak lebih dari paviliun normal. Karena itu, dia secara alami tidak akan waspada memasuki paviliun. Han Li mengikuti di belakangnya, dan setelah memasuki paviliun, keduanya tiba di aula raksasa yang berukuran sekitar 400 hingga 500 kaki. Pot pohon bunga yang tingginya beberapa kaki ditempatkan di seluruh aula, dan di sana di pohon itu tumbuh bunga seukuran kepalan tangan dari semua jenis warna yang berbeda. Di depan salah satu pot berdiri seorang pria tua berjubah putih, yang tangannya terlipat di belakang punggungnya, dan menghadap jauh dari pintu masuk. Apakah kamu Raja Roh? Mo Jianli bertanya dengan ekspresi sedikit hati-hati. Silakan duduk, rekan-rekan Taois. Pria tua berjubah putih itu tidak langsung menjawab pertanyaan Mo Jianli. Mo Jianli menilai pria tua itu lebih lama sebelum melakukan apa yang diperintahkan.
Han Li juga duduk di kursi lain sebelum mengarahkan pandangannya ke pria tua berjubah putih itu. Saya terbiasa tinggal di sini sendirian, jadi saya hanya bisa menawarkan teh kepada Anda. Saya harap Anda tidak keberatan, kata pria tua berjubah putih itu dengan senyum tipis. Begitu suaranya menghilang, sebuah pintu samping terbuka, dan beberapa monyet putih kecil melompat ke dalam ruangan. Masing-masing kera tingginya sekitar setengah kaki dengan bulu seputih salju dan mata merah. Monyet-monyet kecil itu membawa teko dan cangkir teh di kepala mereka, dan mereka dengan cepat menuangkan secangkir teh roh harum untuk Han Li dan Mo Jianli masing-masing. Han Li melirik teh roh sebelum meneguk secangkir teh sekaligus, sementara Mo Jianli bahkan tidak melirik tehnya saat dia bertanya, "Aku yakin kamu sudah mengetahui alasannya. Untuk kunjungan kita, kan, rekan Taois? Saya sudah lama mendengar tentang Anda, rekan Daois Mo, tetapi ini adalah pertemuan pertama kami. Bagaimana saya tahu tujuan kunjungan Anda?" kata pria tua berjubah putih itu saat dia akhirnya berbalik. Dia memiliki rambut putih, tetapi serangkaian fitur yang sangat mudah. Matanya cerah dan tajam, tetapi ekspresinya sangat tenang, dan ada sulaman daun maple ungu di salah satu lengan bajunya. "Baiklah, kalau begitu kesampingkan itu untuk saat ini, mengapa kamu mengundang rekan Daois Sueran dan rekan Daois Heilin untuk menemuimu?" Mo Jianli bertanya. Mata pria tua berjubah putih itu sedikit berkontraksi setelah mendengar ini, tetapi dia masih menjawab dengan tenang, "Saya mengundang mereka ke sini untuk membuat kesepakatan dengan mereka." "Apakah Anda tertarik juga, Saudara Mo?" "Hehe, kebetulan sekali, kami juga datang ke sini untuk membuat kesepakatan denganmu," Mo Jianli terkekeh. "Aku harus mengecewakanmu kalau begitu, rekan Daois Mo. Aku hanya membuat kesepakatan dengan orang yang kukenal, jadi aku khawatir aku harus menolakmu," pria tua berjubah putih itu menjawab tanpa ekspresi apapun. Keraguan. Mata Mo Jianli sedikit menyipit setelah mendengar ini, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan untuk melepaskan seberkas cahaya perak. Pria tua berjubah putih itu tetap diam di tempat, tetapi seberkas cahaya perak tiba-tiba berhenti dengan sendirinya sekitar 10 kaki darinya. Ini adalah slip giok perak berkilauan yang diukir dengan desain daun maple ungu yang sama dengan yang ada di lengan pria tua itu. Ekspresi pria tua berjubah putih itu sedikit menjadi gelap setelah melihat ini, dan dia mengangkat tangan untuk menarik slip giok perak ke dalam genggamannya. Setelah pemeriksaan singkat, dia menghela nafas, sepertinya rekan Daois Shisin telah meninggal. "Apakah Anda melakukan ini atau dia binasa untuk Ratu Stemborer?" "Ratu Stemborer tidak langsung membunuhnya, tapi itu pasti bertanggung jawab secara tidak langsung," jawab Mo Jianli dengan tenang. "Baiklah, saya tidak peduli bagaimana Anda berhasil mendapatkan token ini, tetapi mengingat itu milik Anda, saya akan memasukkan Anda berdua dalam kesepakatan ini. Namun, sisanya terserah Anda," orang tua berjubah putih kata pria itu sambil menyimpan slip batu giok di tengah kilatan cahaya perak. Mata Mo Jianli berbinar setelah mendengar ini. "Tentu saja, kami hanya mencari peluang. Tolong jangan tersinggung dengan ini, rekan Daois Mo, tetapi dengan kemampuan Anda, hampir tidak mungkin bagi Anda untuk memenuhi kondisi kesepakatan yang saya usulkan. Sebaliknya, rekan Anda memiliki peluang yang layak. Ini adalah rekan Daois Han Li yang sangat terkenal, kan? Seperti yang diharapkan, dia benar-benar tidak ada bandingannya dengan makhluk Grand Ascension Stage normal," kata pria tua berjubah putih dengan sedikit ejekan di matanya, tetapi itu berubah menjadi lebih ekspresi serius saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Han Li. "Saya benar-benar merasa terhormat bahwa Anda telah mendengar tentang saya, rekan Daoist Spirit Monarch, tetapi bukankah Anda terlalu tidak menghormati Brother Mo dan saya sendiri?" Han Li menjawab dengan senyum tipis. Pria tua itu sedikit goyah setelah mendengar ini. "Apa maksudmu dengan itu, rekan Taois Han? Jika Anda bermaksud tidak menghormati kami, lalu mengapa Anda menyambut kami dengan tiruan belaka?" Han Li bertanya. "Klan?" Giliran Mo Jianli yang terkejut sekarang. Dia buru-buru menyapu indera spiritualnya ke arah lelaki tua itu, tetapi yang bisa dia rasakan hanyalah aura lelaki tua itu tidak terduga baginya, dan ekspresinya segera menjadi gelap. Pria tua itu agak terkejut, dan setelah menatap Han Li sebentar, dia terkekeh, "Kamu memiliki mata yang luar biasa, rekan Taois Han, harus saya katakan, saya benar-benar terkesan. Namun, fakta yang saya maksud adalah tidak ada rasa tidak hormat kepada kalian berdua masih tetap benar. Saya yakin Anda pernah mendengar sebelum kedatangan Anda bahwa saya saat ini dalam pengasingan, dan itulah kenyataannya. Tubuh sejati saya memang saat ini dalam pengasingan dan tidak dapat bertemu kalian berdua, itulah mengapa saya harus mengirim klon ini. Sejujurnya, saya berencana untuk bertemu dengan rekan Daois Sueran dan rekan Daois Heilin menggunakan klon ini juga," pria tua berjubah putih itu mengakui. Ekspresi Mo Jianli sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara pria yang tidak dikenal terdengar dari luar pavilion. "Kamu berencana untuk menyambut kami dengan tiruan belaka? Di mana ketulusanmu, saudara roh? Mungkinkah kamu berada dalam pengasingan hidup dan mati? Jika tidak,
Apakah kami tidak layak untuk bertemu dengan tubuhmu yang sebenarnya? Begitu suara itu menghilang, dua sosok berkulit gelap makhluk asing dengan lapisan sisik yang menutupi setengah dari tubuh mereka melangkah ke aula. Keduanya sangat mirip dalam penampilan, dan salah satunya memiliki lapisan cahaya merah tua yang menyelimuti seluruh tubuhnya, sementara bola ki hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menarik di dunia terdekat. Ki tanpa henti. Maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda lebih cepat, rekan-rekan Taois. Saya saat ini tidak berada dalam pengasingan hidup dan mati, tetapi pengasingan ini sangat penting, dan semuanya akan sia-sia jika saya keluar terlalu awal, pria tua berjubah putih itu menjelaskan sambil tersenyum. Aku harus mengajarimu. Salah satu makhluk asing itu langsung marah besar, tetapi temannya memotongnya, dan berkata, tidak apa-apa, saudara Hei, toh kita di sini bukan untuk berteman, jadi apa bedanya jika ini bukan milik saudara roh? Sueran melemparkan tatapan dingin ke arah Han Li dan Mo Jianli saat dia berbicara, dan bahkan dengan kekuatan Grand Ascension Stage-nya, Mo Jianli merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya sebagai tanggapan atas tatapan Sueran. Jelas bahwa Sueran telah mengembangkan beberapa jenis teknik rahasia indera spiritual yang menimbulkan ancaman bahkan bagi makhluk tahap kenaikan agung. Jika tidak, hanya tatapannya saja tidak akan memiliki efek mengintimidasi. Adapun Han Li, dia tetap sama sekali tidak tergerak oleh tatapan Sueran, dan kedua makhluk asing itu saling bertukar pandang terkejut saat melihat ini, setelah itu rasa jijik di wajah mereka sedikit berkurang. Izinkan saya untuk menjelaskan, rekan Daoi Sueran. Menelusuri kembali ke awal, kalian berdua bahkan bukan orang pertama yang saya dekati untuk kesepakatan ini. Sebaliknya, itu adalah rekan Daoi Shishin. Meskipun rekan Daoi Shishin telah binasa, rekan Taois Han dan rekan Taois Mo telah membawa tokennya kepada saya, jadi saya tentu saja tidak bisa menolaknya. Untungnya, saya memiliki cukup jimat petir Sun King untuk kalian semua, tetapi Anda harus memberikan apa yang saya inginkan sebagai gantinya, kata pria tua itu dengan tidak tergesa-gesa. Kami berdua bertekad untuk mendapatkan jimat petir Sun King itu, Brother Spirit. Kami segera bergegas setelah mendengar bahwa Anda menawarkan jimat ini dalam sebuah kesepakatan, dan kami membersihkan seluruh gudang harta karun di pulau kami, jadi beritahu kami apa yang Anda inginkan. Inginkan. Selama itu adalah sesuatu yang kita miliki, kita pasti akan menyerahkannya, kata Sueran dengan serius. Hal yang sama berlaku untuk rekan Daois Han dan saya sendiri, kami juga bersedia melakukan segala daya kami untuk mengamankan jimat petir Sun King itu, Mo Jianli menimpali juga. Hehe, jangan terburu-buru. Saya membuat teh roh ini sendiri, silakan minum sebelum kita melanjutkan diskusi kita, kata lelaki tua itu. Alis kedua makhluk asing Grand Ascension Stage sedikit berkerut setelah mendengar ini, tetapi setelah bertukar beberapa kata melalui transmisi suara, Sueran mengangguk, dan berkata, baiklah, saya pernah mendengar bahwa teh roh dari ras roh Anda cukup luar biasa, tentu tidak ada salahnya untuk mencicipinya. Dengan demikian, dua makhluk asing Grand Ascension Stage juga duduk di dua kursi di dekatnya. Monyet putih kecil tampaknya sangat cerdas, dan mereka berlari untuk menuangkan secangkir teh roh untuk dua makhluk berkulit gelap bahkan tanpa memerlukan instruksi dari Raja Roh, dan baru kemudian mereka berangkat dari aula. Setelah Sueran dan Hei Lin juga minum teh, pria tua berjubah putih itu akhirnya berhenti untuk mengejar. Saya tahu bahwa Anda berempat di sini untuk jimat petir Sun King, tetapi sebelum kita memulai diskusi kita, saya harus bertanya apakah ada harta atau bahan langka yang Anda minati selain dari jimat itu. Anda dapat melihatnya pada daftar yang telah saya susun sebelum memutuskan apa yang Anda inginkan. Jika tidak, setelah persyaratan EAL diselesaikan, mereka tidak dapat diubah. Tidak perlu untuk itu, kami datang jauh-jauh ke sini khusus untuk jimat itu. Tidak peduli seberapa berharga harta lainnya, mereka tidak akan berguna bagi kami jika kami tidak dapat melampaui kesengsaraan surgawi kami berikutnya, Sueran langsung menjawab dengan gelengan kepala. Hei Lin hanya diam dengan senyum dingin di wajahnya, bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaan itu. Mo Jianli menjawab, jawaban saya sama. Bagaimana dengan Anda, rekan Daois Han? Saya sebenarnya cukup tertarik untuk melihat apa lagi yang bisa Anda tawarkan, Brother Spirit, kata Han Li sambil tersenyum. Kalau begitu, tolong lihat daftarku, Kakak Han. Pria tua itu tidak membuang waktu dan segera menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan bola cahaya biru. Han Li menangkap bola cahaya biru untuk menemukan bahwa itu adalah slip batu giok hijau, dan dia segera menekannya ke dahinya sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke arahnya, dan setelah beberapa saat, Han Li melepaskan slip batu giok dari dahinya dengan desahan tipis sebelum melemparkannya kembali ke Raja Roh. Tidak satu pun dari barang-barang itu yang menarik bagimu, rekan Daois Han, pria tua berjubah putih itu bertanya sambil menyimpan slip batu giok itu. Setiap item dalam daftar sangat berharga, dan beberapa di antaranya sangat sulit ditemukan bahkan di alam lain.
Namun, tidak ada satupun yang menarik bagiku seperti jimat petir Sun King, jawab Han Li. Pria tua itu tidak terlalu terkejut mendengar ini. Sayang sekali, aku juga sangat menghormati jimat itu dan akan sangat senang jika kamu bisa menerima pengganti, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Baiklah, kita berempat telah membuat keputusan, jadi beritahu kami apa yang terlibat dalam kesepakatan yang kamu ajukan. Kamu juga harus mencari sesuatu yang cukup berharga sebagai gantinya, kan? Hei Lin bertanya dengan tidak sabar. Hehe, aku yakin kalian berempat menyadari betapa berharganya jimat petir Sun King. Item yang aku inginkan sebagai gantinya secara alami tidak akan jauh nilainya. Namun, aku yakin tidak ada dari kalian yang memiliki barang ini. Kalau tidak, saya pasti sudah mengungkapkan apa itu, jawab pria tua itu. Suratmu tidak menetapkan item apapun untuk ditukar. Sebaliknya, kamu menyiratkan bahwa kamu ingin kami melakukan sesuatu yang sangat berbahaya sebagai imbalan atas jimat itu. Karena itu, jangan meremehkan kami makhluk Grand Ascension Stage di laut. Laut jauh lebih berlimpah dengan sumber daya berharga daripada makhluk dari ras kecil seperti yang dapat Anda bayangkan. Kami telah menemukan 7 atau 8 tempat tinggal gua dasar laut kuno, dan beberapa harta di sana tidak kalah berharga dari jimat petir Sun King. Mungkin saya bersedia berubah pikiran jika kami ingin mengeluarkan beberapa barang itu, kata Sueran. Saya juga menemukan beberapa peluang ajaib selama kultivasi saya dan memperoleh harta dengan nilai yang sama dengan jimat petir Sun King. Kalau tidak, saya tidak akan melakukan perjalanan ini, Mo Jianli menimpali dengan ekspresi percaya diri. Han Li hanya tetap diam dengan senyum tipis di wajahnya. Aku yakin kalian semua memiliki harta yang nilainya tidak lebih rendah dari jimat petir Sun Kingku, tapi seperti bagaimana jimat ini merupakan bagian integral dari transendensi kesengsaraan surgawi kalian, item yang aku cari juga menyangkut kelangsungan hidupku. Sebagai seperti itu, saya tidak akan menukar jimat petir Sun King saya dengan hal lain, kata pria tua itu dengan tegas. Tidak perlu membuang waktu lagi, rekan Daoist Spirit, beritahu kami dengan tepat apa yang Anda ingin kami lakukan, desak Mo Jianli. Baiklah, keinginanmu adalah perintahku. Saat ini aku membutuhkan benang waktu untuk menyelamatkan hidupku, dan aku bersedia menukar 1 jimat petir Sun King untuk setiap benang waktu. Bagaimana menurutmu, tua berjubah putih terungkap. Semua orang sedikit goyah setelah mendengar ini, dan Hei Lin segera berkobar karena marah. Kamu membutuhkan Thread of Time? Apakah itu hanya lelucon? Bagaimana kita bisa menemukan item legendaris seperti itu? Benang waktu adalah barang luar biasa yang hanya bisa lahir di sungai waktu yang berisi hukum waktu. Namun, tidak mungkin sungai waktu bisa muncul di alam yang lebih rendah seperti alam roh, hanya di alam abadi sejati seseorang dapat menemukan beberapa sungai yang luar biasa ini. Ekspresi Mo Jianli juga menjadi gelap setelah mendengar ini. Saudara roh, apakah Anda mengusulkan kesepakatan ini tanpa ketulusan? Han Li secara alami juga membaca tentang utas waktu dan sungai waktu di beberapa buku tebal kuno, dan dia membelai dagunya dengan ekspresi kontemplatif saat dia dengan cepat meninjau informasi yang telah dia baca. Bahkan di antara semua harta yang hanya ada dalam legenda, benang waktu dianggap sangat berharga, dan efek utamanya adalah dapat memperpanjang umur seseorang. Dikatakan bahwa kekuatan waktu yang diilhami dalam 1 Thread of Time dapat memperpanjang umur fana atau kultivator tingkat rendah lebih dari 1000 tahun, sedangkan untuk makhluk sekaliber mereka, Thread of Time memiliki kemampuan luar biasa untuk menunda kesengsaraan surgawi. Benang waktu dapat menunda kesengsaraan surgawi kecil lebih dari 500 tahun dan kesengsaraan surgawi besar lebih dari 1 abad. Tentu saja, itu hanya legenda karena tidak ada yang pernah benar-benar melihat utas ini beraksi. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada sungai waktu yang pernah muncul di alam bawah manapun. Mungkinkah Raja Roh meminta item ini karena dia? Han Li mengarahkan pandangannya ke arah pria tua berjubah putih itu, dan tatapan aneh muncul di matanya. Raja Roh terkekeh, hehe, saya tidak akan berani membuang waktu Anda dengan membuat lelucon hambar seperti itu, rekan-rekan Taois. Benang waktu paling premium memang hanya bisa lahir di sungai waktu, tapi saya tidak secara khusus membutuhkan triads. Waktu sekaliber itu, bahkan jika Anda bisa menemukan utas waktu dari kaliber terendah, saya akan menukar jimat petir Sun King untuk mereka tanpa ragu-ragu. Hampir tidak mungkin untuk mendapatkan utas waktu yang muncul secara alami, tetapi itu bukan tidak mungkin bagi kita untuk memperbaiki benang waktu buatan. Hei Lin dan Mo Jianli sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum mereka berdua berpikir keras. Sebaliknya, sebuah pikiran sepertinya tiba-tiba muncul pada Sueran, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Sepertinya Anda sudah tahu apa yang saya maksud, rekan Daoi Sueran, kata Raja Roh dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Saudara Sue? Hei Lin menoleh ke Sueran dengan ekspresi ingin tahu, sementara Han Li dan Mo Jianli bertukar pandang dalam diam. Jika saya tidak salah, Anda pasti mengacu pada laba-laba Asura yang hanya dapat ditemukan di alam Asura kecil, yang muncul sekali bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, saya tidak dapat memikirkan tempat lain di mana Anda dapat dapatkan benang waktu buatan, kata Sueran. Alam Asura kecil?
Laba-laba Asura? Mo Jianli dan Hei Lin berseru serempak, sementara Han Li berkedip bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar dua nama ini. Itu benar. Laba-laba Asura dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk mengontrol ruang dan waktu. Jika kamu dapat membunuh beberapa laba-laba ini, kamu harus dapat memperbaiki utas waktu buatan dari intinya. Ini tentu akan jauh lebih mudah daripada mencari sungai waktu, jawab Raja Roh. Kamu benar-benar membuatnya terdengar sederhana. Mengesampingkan betapa berbahayanya alam Asura kecil dan betapa menakutkannya laba-laba Asura, pintu masuk ke alam itu telah benar-benar runtuh selama pertempuran yang telah terjadi 200.000 tahun yang lalu, bagaimana kita seharusnya untuk mengaksesnya? Sueran mendengus dingin. Saya secara alami membuat persiapan untuk itu. Silakan lihat ini, kata Raja Roh dengan senyum tipis, lalu membalik tangan untuk mengungkapkan bola cahaya merah. Han Li memfokuskan pandangannya pada bola cahaya merah untuk menemukan bahwa itu berisi batu seukuran kepalan tangan merah dengan permukaan yang sangat kasar yang penuh dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu Asura Heart? Dari mana kamu mendapatkan item ini, Brother Spirit? Ekspresi Mo Jianli berubah drastis saat melihat objek itu. Sueran dan Hei Lin dengan jelas juga mengenalinya, dan ekspresi tidak percaya juga muncul di wajah mereka. Adapun Han Li, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Asura Heart ini, jadi dia secara alami tidak menunjukkan reaksi. Namun, Mo Jianli segera menawarkan penjelasan melalui transmisi suara. Alam Asura kecil pernah muncul di wilayah selatan benua Tianyuan kami 200.000 tahun yang lalu. Alam ini cukup kecil, tetapi segala sesuatu di dalamnya sangat mirip dengan alam Asura, yang runtuh dan benar-benar lenyap di zaman kuno. Kehadiran laba-laba Asura adalah salah satu kesamaan simbolis antara dua alam. Dengan demikian, banyak orang berspekulasi bahwa alam Asura kecil adalah bagian dari alam Asura yang entah bagaimana terhindar selama keruntuhan yang terakhir. Untuk memperebutkan wilayah ini, beberapa ras super terdekat telah terlibat dalam bentrokan sengit, secara tidak sengaja menghancurkan pintu masuk ke alam dalam prosesnya, dan menyebabkannya menghilang lagi. Untuk itu, semua ras super sangat menyesal karena waktu yang sangat lama. Misi suara Mo Jianli terputus di sana. Begitu, jadi apa Asura Heart ini? Kamu sepertinya sangat terkejut melihatnya. Han Li juga bertanya melalui transmisi suara. Hati Asura adalah item yang dimanifestasikan dari hati makhluk kuat di alam Asura kecil. Mereka mengandung jenis energi misterius yang unik di alam Asura kecil, dan pada awalnya hanya digunakan untuk penyempurnaan alat dan pil, tetapi setelah masuk ke alam hancur, beberapa orang menemukan bahwa hati ini dapat digunakan bersama dengan jenis formasi super kuno yang sudah mati untuk langsung memasuki alam Asura kecil. Namun, selama waktu ini, mereka yang memasuki alam Asura kecil harus memperbaiki hati Asura menjadi beberapa jenis harta pelindung untuk melawan perlawanan dari kerajaan. Energi di dalam harta itu perlahan-lahan akan habis, dan setelah benar-benar habis, perlawanan dari alam Asura kecil akan secara otomatis mengeluarkan orang itu. Sayangnya, makhluk yang memiliki hati Asura di alam Asura kecil sangat sulit untuk dibunuh, jadi tidak banyak dari hati Asura ini yang ada. Setelah pintu masuk ke alam runtuh, hampir semua hati Asura yang tersisa digunakan dari waktu ke waktu, jadi cukup mengejutkan bagiku bahwa Raja Roh memilikinya. Dari mereka, Mo Jianli menjelaskan. Han Li mengangguk dengan ekspresi kontemplatif setelah mendengar ini. Saat mereka berdua berbicara satu sama lain, Sueran telah menerima hati Asura dari Raja Roh dan dengan hati-hati memeriksanya. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas panjang, dan bertanya, ini memang hati Asura. Berapa banyak yang kamu miliki, Brother Spirit? 2, jawab Raja Roh. 2. Setiap hati Asura hanya dapat memindahkan satu orang ke alam Asura kecil. Apakah Anda berencana untuk memilih 2 dari kami untuk memasuki alam Asura kecil? Sueran bertanya saat ekspresinya sedikit menggelap. Ekspresi Mo Jianli juga sedikit berubah setelah mendengar ini. Yakinlah, rekan-rekan Taois, setelah beberapa perbaikan yang saya buat, hati Asura ini dapat dibagi menjadi 2. Namun, satu hati Asura hanya mengandung energi yang cukup untuk satu orang untuk tetap berada di alam Asura kecil selama sekitar 1 bulan, dan dengan setiap setengahnya. Anda hanya akan dapat tetap berada di alam selama sekitar setengah bulan. Saya yakin bahwa dengan kemampuan Anda, ini akan menjadi lebih dari cukup waktu untuk melacak laba-laba Asura, jawab Raja Roh dengan tenang. Itu akan menjadi masalah keberuntungan mengingat terbatasnya waktu yang kita miliki, Sueran mendengus dingin. Jika aku mengingatnya dengan benar, kalian berdua memiliki garis keturunan dari 2 roh sejati, laba-laba berkepala 6 Blood Flame, dan laba-laba naga langit hitam, kan? Ini mungkin tidak cukup waktu bagi orang lain untuk melacak laba-laba Asura, tetapi dengan kemampuan sensorik garis keturunan untuk membimbing Anda, seharusnya ada peluang yang sangat bagus, jawab Raja Roh sambil tersenyum. Sepertinya kamu telah melakukan banyak pekerjaan rumah pada kami berdua, kata Sueran saat cahaya dingin melintas di matanya dan Hei Lin. Hehe,
saya awalnya mengundang rekan Daoi Shisin karena dia memiliki garis keturunan dari garis keturunan laba-laba jahat bermata seribu, yang seharusnya membuatnya lebih mudah untuk melacak laba-laba Asura di alam Asura kecil. Namun, mengingat dia binasa di alam iblis penatua, aku hanya bisa menoleh kepadamu. Untungnya, alam Asura kecil bukanlah tempat yang besar, jadi bahkan tanpa kemampuan sensor garis keturunanmu, kamu akan memiliki beberapa peluang untuk melacak laba-laba Asura. Seandainya tidak karena kematian tak terduga rekan Taoi Shisin dan fakta bahwa saya sangat membutuhkan utas waktu ini, saya bahkan tidak akan mengizinkan saudara Mo dan rekan Taois Han untuk masuk dalam kesepakatan ini. Namun, mengingat mereka datang kepada saya dengan token yang relevan, saya hanya bisa menurut. Sekarang, saya telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, apakah Anda bersedia untuk menjelajah ke alam Asura kecil? Raja Roh bertanya dengan tenang. Tidak ada yang menawarkan jawaban segera. Aku pernah mendengar bahwa segera setelah laba-laba Asura lahir, mereka setidaknya sudah memiliki kekuatan tahap jiwa baru lahir, dan ketika mereka tumbuh, kekuatan mereka meningkat dengan cepat, sampai-sampai mereka akan memiliki kekuatan yang mendekati Grand Ascension Stage setelah mereka mencapai kedewasaan penuh. Bahkan ada beberapa laba-laba Asura dengan bakat luar biasa yang kekuatannya sebanding dengan roh-roh sejati. Untuk dapat memperbaiki utas waktu, kita harus membunuh Asura laba-laba dewasa, kan? Mo Jianli bertanya. Kamu pasti tahu banyak tentang laba-laba Asura ini, saudara Mo. Memang, utas waktu hanya dapat diekstraksi dari Asura laba-laba dewasa, dan umumnya akan membutuhkan inti dari 3 laba-laba Asura untuk memperbaiki satu utas waktu. Tentu saja, jika Anda menemukan laba-laba Asura yang cukup kuat, hanya satu inti yang diperlukan, jawab Raja Roh. Mo Jianli terdiam saat senyum masam muncul di wajahnya, sementara ekspresi Sueran dan Hei Lin semakin gelap. Setelah beberapa saat, Sueran bertanya dengan suara dingin, alam Asura kecil sudah penuh dengan bahaya, dan laba-laba Asura dewasa memiliki kemampuan untuk mengendalikan waktu sampai batas tertentu, bahkan jika mereka tidak cukup di Grand Ascension Stage, mereka tidak akan lebih mudah untuk ditangani daripada rata-rata Grand Ascension Stage. Selain itu, kita harus membunuh setidaknya 3 dari mereka masing-masing untuk mengekstrak satu thread of time. Pada dasarnya kita akan mempertaruhkan hidup kita sepanjang waktu. Tidakkah menurutmu hanya satu jimat petir Sun King tidak cukup kompensasi? Kurasa bukan itu masalahnya. Selain jimat itu, aku juga mengeluarkan 2 hati Asura ini. Mengingat betapa langkanya mereka hanya sedikit lebih rendah nilainya dari jimat petir Sun King. Selain itu, alam Asura kecil selalu terkenal sebagai tempat yang berlimpah dengan sumber daya berharga, jadi Anda harus menuai banyak hadiah dalam perjalanan Anda terlepas dari apakah Anda berhasil melacak laba-laba Asura. Anda dapat menyimpan semua yang Anda peroleh selama perjalanan sebagai hadiah tambahan, jawab Raja Roh. Itu bukan hal yang sama. Hati Asura diperlukan bagi kita untuk memasuki alam Asura kecil, jadi mereka tidak boleh dihitung sebagai bagian dari kompensasi. Selain itu, dengan masing-masing setengah hati Asura, kita hanya akan bisa tetap tinggal di alam Asura kecil selama sekitar setengah bulan. Bagaimana kita akan punya waktu untuk mencari harta tambahan di atas laba-laba Asura? Bahkan jika, dengan keberuntungan yang sangat besar, kami menemukan beberapa harta berharga, itu masih tidak sebanding dengan risiko yang kita timbulkan. Di basis kultivasi kita, keselamatan adalah hal yang paling penting. Jangan lupa bahwa kita semua ingin jimat petir Sun King memastikan keselamatan kita selama kesengsaraan surgawi berikutnya, kata Sueran dengan suara dingin. Semua orang tetap diam, tetapi mereka jelas setuju dengan kata-kata Sueran. Alis Raja Roh sedikit berkerut setelah mendengar ini, dan hanya setelah jeda singkat dia menjawab, kalau begitu, jika kamu bisa mendapatkan benang waktu dari alam Asura kecil, aku akan bersedia menawarkan 3 harta pilihanmu. Dari daftar yang baru saja saya sajikan di samping jimat petir Sun King untuk setiap utas waktu ini adalah konsesi terakhir yang ingin saya buat. Jika Anda masih belum puas, maka Anda dapat pergi dan saya akan menemukan orang lain. Baiklah, kamu punya kesepakatan sendiri. Sudahkah kamu menyiapkan formasi teleportasi yang diperlukan untuk melakukan perjalanan ke alam Asura kecil? Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, jawab Sueran tanpa ragu-ragu. Raja Roh menjawab dengan senyum percaya diri, yakinlah, rekan Daoi Sue, formasi teleportasi telah disiapkan, dan itu terletak di Gunung Suci ini. Jika Anda bersedia pergi, saya dapat memindahkan Anda semua ke kota kecil. Alam Asura segera. Apa keputusanmu, saudara Mo, rekan Taois Han? Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Mo Jianli, tetapi dia segera menggertakkan giginya saat dia menjawab, saya bertekad untuk mendapatkan jimat petir Sun King, jadi saya juga bersedia memasuki alam Asura kecil. Kalau begitu, aku akan menemani kakak Mo ke alam Asura kecil juga. Namun, aku punya syarat, izinkan aku untuk memutuskan koordinat tempat kita kembali dari alam Asura kecil, kata Han Li dalam sebuah cara yang tenang. Sedikit ketidaksenangan muncul di wajah Raja Roh setelah mendengar ini.
Mengapa kamu membuat permintaan seperti itu, rekan Daois Han? Apakah kamu tidak percaya padaku? Tidak, hanya saja aku terbiasa mengendalikan sebanyak mungkin faktor. Aku harap kamu bisa mengerti. Aku tahu satu atau dua hal tentang formasi teleportasi, jadi itu tidak akan menjadi tugas yang sulit bagiku untuk mengubah koordinat teleportasi, jawab Han Li. Saya pikir itu ide yang bagus. Saya juga cukup akrab dengan formasi teleportasi, jadi saya akan mengatur koordinat kembali saya sendiri juga. Jika Anda tidak menyetujui permintaan ini, maka saya harus mempertanyakan ketulusan, saudara Roh, Sueran terkekeh ketika dia menilai Raja Roh dengan sedikit senyum di wajahnya. Baiklah, kalau begitu, kamu bebas menentukan sendiri koordinat kepulanganmu, tapi aku menyarankan kamu untuk tidak mengatur koordinat keluar wilayah Spirit Race kita. Kalau tidak, jika kamu kembali terlambat, aku bisa berasumsi bahwa kecelakaan telah terjadi dan menawarkan jimat petir Sun King dalam pertukaran dengan orang lain. Saya yakin Anda menyadari betapa berharganya jimat ini. Jika saya menyebarkan berita tentang keberadaan mereka, banyak rekan Taois akan segera datang untuk melihat saya, kata Raja Roh. Haha, yakinlah, Brother Spirit, dengan kemampuan sensorik garis keturunan kita, seharusnya ada 70% hingga 80% kemungkinan kita menemukan Asura Spider. Setelah setengah bulan, kita akan kembali untuk menyelesaikan kesepakatan kita, jawab Sueran dengan ekspresi senang. Rekan Taois Han dan saya juga akan melakukan yang terbaik, jawab Mo Jianli. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Tetap di sini selama 1 malam untuk membuat beberapa persiapan, dan aku akan memindahkan kalian berempat ke alam Asura kecil besok pagi, kata Raja Roh sebelum bertepuk tangan 2 kali, dan pintu samping terbuka, di mana beberapa wanita muda dengan gaun megah masuk ke dalam ruangan. Mereka mengulurkan hormat-hormat ke arah Han Li dan yang lainnya sebelum berdiri di kedua sisi mereka. Sueran mengangguk sebelum bangkit dan pergi bersama Hei Lin dan 2 wanita. Setelah itu, Mo Jianli berdiri dan menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Raja Roh sebelum juga berbalik untuk pergi. Namun, saat Han Li berdiri dari kursinya, dia tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan berkata, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tetapi saya tidak yakin apakah itu pantas. Raja Roh agak terkejut mendengar ini, tetapi dia masih menjawab, silakan, rekan Daois Han. Saya telah mendengar beberapa desas-desus yang menyatakan bahwa alam roh hanya memiliki satu Raja Roh sejak kedatangannya di alam roh. Apakah itu benar? Berapa umur Anda sekarang, saudara Roh? Han Li bertanya sambil tersenyum. Mo Jianli dan Raja Roh keduanya sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum yang terakhir terkekeh. Haha, aku juga pernah mendengar desas-desus itu, tapi tentu saja, itu tidak benar. Ras roh kita telah berada di alam ini selama lebih dari 1 juta tahun. Meskipun memang benar bahwa kesengsaraan surgawi kita berjarak lebih jauh daripada makhluk lain, bagaimana mungkin seorang Raja Roh bisa hidup selama itu? Karena itu, ada beberapa Raja Roh yang memerintah untuk waktu yang sangat lama, dan kemungkinan besar dari situlah rumor itu berasal. Begitu, itu masuk akal. Bagaimanapun, ini adalah alam roh, bukan alam abadi sejati. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup selama lebih dari 1 juta tahun di sini? Han Li berkata dengan senyum tipis sebelum berangkat bersama Mo Jianli dan 2 wanita spirit lainnya. Setelah kepergian mereka, senyum di wajah Raja Roh segera memudar. Mengapa dia menyebutkan alam abadi sejati? Mungkinkah dia menyukai sesuatu? Lagi pula, dia bukan orang pertama yang menanyakan itu padaku, gumam Raja Roh pada dirinya sendiri dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dia kemudian membuat segel tangan dan menghilang di tempat di tengah kilatan cahaya putih. Beberapa saat kemudian, dia muncul kembali dalam formasi cahaya putih di dalam ruang gelap gulita jauh di dalam perut gunung roh tersembunyi. Dia menyapu pandangannya ke sekitar ruang gelap ini, dan alisnya sedikit berkerut saat dia tiba-tiba menyapu lengan baju ke atas. Sekitar selusin bola cahaya segera muncul sebelum melayang tinggi di udara. Setelah itu, Raja Roh membuat segel tangan, dan bola cahaya menjadi terang secara signifikan untuk menerangi seluruh ruang. Sekitar 300 hingga 400 kaki darinya berdiri gunung es tembus pandang yang tingginya lebih dari 10.000 kaki, dan rune emas besar mencakup sebagian besar seluruh gunung. Melalui es transparan, orang bisa melihat seorang pemuda tampan berjubah emas di dasar gunung es, dan dia tidak sadarkan diri dengan serangkaian rantai rune yang mengikat seluruh tubuhnya. Di dahinya ada rune emas yang identik dengan rune di gunung es, dan spirit monark segera mengulurkan tangan untuk menekan gunung sambil melepaskan benang cahaya putih dari telapak tangannya dalam hiruk-pikuk.